Cui, siapa yang izinkan kamu datang hari ini? Kalau saya nggak datang, upacara penghargaanmu bakalan gagal. Cui, jangan ngibul. Kamu kan baru. Jusir keluarga Lin kemarin, jadi dendam. Makanya sengaja bikin onar hari ini. Saya datang hari ini untuk buktikan betapa bodohnya keluarga Lin. Sekalian lihat siapa yang mau ganggu Dacia. Cari mati. Jua perang Lin, hari ini hari bajaimu. Bayar kami yang urus orang kesel ini. Hei Boka, kalau pinter, langsung jongkok dan pergi. Berani, kamu berani pukul Tuan Zhao? Benar-benar cari mati. Cui, tiga tetua ini adalah orang penting di Jinghai. Berani pukul mereka? Kamu gak takut mati? Cuma sampah, berani macam-macam. Kalau nggak dipukul, nanti dimual. Hari ini kamu mau lawan semua keluarga top Jinghai? Cuma semut, nggak layak jadi musuhku. Sombong banget. Aku lihat tulangmu sekuat apa. Aku lihat hari ini kamu. Gimana hadapi semua keluarga Jinghai? Kalau gitu, lihat baik-baik. Sampong, keluarga Zuo Jinghai umumkan, putus jalan hidup Cui. Keluarga Zuo, nggak layak putus jalan hidupku. Kalau gitu, keluarga Sao dan si setuju, putus jalan hidupnya. Cui, kamu lihat? Orang-orang penting ini pegang semua urusan di Jinghai, dari sandang sampai pangan. Mereka adalah langit Jinghai. Dibanding mereka, kamu cuma cahaya rembulan. Akulah rembulan, mereka cuma cahaya kecil. Oke, aku lihat hari ini kamu mati gimana. Kalian semua cuma mau pamer dengan injak aku. Tapi kalian salah target. Aku bukan orang yang bisa kalian ganggu. Karena kalian yang disebut orang penting ini. Semuanya mengira diri mereka adalah langit di Jinghai. Maka aku akan merobek langit ini dan menggantikan langit Jinghai. Tak tahu diri, si imut yang diusir oleh keluarga Lin. Bahkan berani melawan kami para bangsawan Jinghai. Kau tahu tidak, bocah, jika kami para bangsawan bersatu, memutus jalan hidupmu, di Jinghai kau tak bisa beli setetes air. Tak bisa makan sebutir nasi, naik satu mobil pun tak bisa, akhirnya. Kau akan terjebak di Jinghai tanpa bisa bergerak dan mati. Dalam 1 menit, di upacara penganugerahan, termasuk keluarga Zuo, keluarga Si, Zhao, dan para bangsawan Jinghai yang sok itu bangkrut. Aku akan membuat si imut sok ini terjatuh ke debu. Harta keluarga Zuo, Si, Sao kami bertiga digabungkan. Lebih dari 200 miliar, kau si imut keluarga Lin. Cukup telepon sekali, dalam 1 menit. Bisa membuat kami bangkrut. Cuma 1 menit, lebih 1 detik pun tak akan kuhormati diriku. Kau mau membuat kami mati ketawa lalu. Mewarisi kartu kredit kami? Di dunia ini, yang bisa dalam 1 menit. Mengganti langit Jinghai, hanya ada 2 orang. Yaitu Kaisar dari kuil Kaisar, dan Dewa dari kuil Kunlun. Aku tanya, kau yang mana, Bos Chu? Maka ku beritahu, aku adalah Kaisar sekaligus Dewa. Cui, kau mengandalkan kekuatan bodohmu. Berani buat onar di upacara penganugerahan, kau cari mati. Lepaskan Kepler keluarga Zhao sekarang. Kau mau anjing mati ini, ku berikan padamu. Baik, hari ini aku akan bertarung sampai mati, panggil orang. Hari ini Kaisar akan datang, kau berani meniru dia. Kau cari mati? Cui, hari ini aku akan melihat. Bagaimana kau mati? Katak dalam tempurung, mengira langit yang dilihat dari sumur adalah seluruh dunia. 1 menit lagi, kalian akan sadar betapa bodohnya kalian. Kepala keluarga. Cepat seret si imut yang berani menghina Kaisar ini. Keluar dan pukuli sampai mati, ya seret keluar. Cui sedang main APA lagi? 1 menit sudah, penghakiman tiba. Halo, ada apa? Kok bisa begini? Bagaimana bisa bangkrut? Keluarga Zhou menghina siapa? Bagaimana bisa langsung bangkrut? Apa katamu? Saham keluarga si anjlok, kartu kredit dibekukan. Keluarga Zhao menghina siapa? Langsung bangkrut.
Bankrupt? Tidak mungkin. Pak Zuo, kalian kenapa? Hancur, keluarga Zuo hancur, Kaisar memutus jalan hidupku. Keluarga Si juga sama. Langit ingin menghancurkan keluarga kami. Bukan langit yang ingin menghancurkanmu, tapi aku yang ingin menghancurkan kalian. Tuan Chu. Mohon ampun, berbilas kasila dan lepaskan kami. Adik kalian ingin memutus jalan hidupku. Pernahkah kalian berpikir untuk berbelas kasih padaku? Tuan Chu, aku salah, kami sangat berdosa. Mohon ampun, jangan kau lepaskan keluarga. Bisakah kau melepaskan keluargaku? Syarat tidak melibatkan keluarga adalah keluarga tidak menikmati keuntungan. Karena mereka menikmati keuntungan dari perbuatan jahatmu, maka mereka tidak bisa disebut tidak bersalah. Tuan Chu, Aku hitung sampai 3, enyahlah dari pandanganku. 3. Bagaimana bisa begini? Apakah kau benar-benar sosok dari istana kaisar manusia itu? Dengan wawasanmu, mana mungkin kau tahu? Apa yang benar-benar mungkin? Apakah semua yang dimiliki keluarga Lin benar-benar berasal darimu? Apakah kau benar-benar kaisar manusia agung? Sudah sampai saat ini, kau masih ragu? Sungguh tidak tertolong. Aku memang buta. Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa? baik. Cui, kau memang pandai menipu, hebat. Tuan Ye. Tuan Ye, apa maksudmu? Kau tidak punya. Dia menipuku, tapi tadi aku melihat dia menelepon. Lalu si Zhua Zhao. Lihat sendiri. Oh, ternyata begitu. Aku benar-benar ditipu olehmu. Istana Kaisar Manusia mengeluarkan pengumuman, mengatakan para pejabat Jinghai korup, dan akan ditindak tegas, jadi keluarga Si, Zuo, Zhao dihukum. Kau berani menyatakan aksi Istana Kaisar Manusia sebagai hasil kendalimu. Kau sangat berani. Mungkinkah setelah Cui memberi perintah pada Kaisar Manusia, Istana Kaisar Manusia baru melengkarkan aksi di Jinghai ini? Cui yang imut ini bisa memberi perintah pada Kaisar Manusia? Paling-paling dia hanya punya informasi yang cepat saja. Tapi bagaimana dia bisa tahu sebelumnya? Informasi internal Istana Kaisar Manusia. Pejabat Jinghai tidak berarti apa-apa di hadapan Istana Kaisar Manusia. Informasi seperti ini juga tidak sengaja dirahasiakan. Cui adalah penipu ulung yang punya kelompok. Wajar saja dia bisa mendapat informasi. Lalu bagaimana Linao Shuang dan Ye Feifan? Tidak tahu informasi ini sebelumnya. Dan maaf ya, Tuan. Orang-orang ini adalah target serangan Istana Kaisar Manusia. Diundang untuk menghadiri upacara penganugerahan ini. Aku dan Ye Shao memanggil mereka kemari agar Istana Kaisar Manusia bisa lebih mudah menghabisi mereka. Kau berani meregetnya? Aku yang bertugas mengirim undangan. Aku ingat. Sepertinya aku tidak mengirimkan undangan kepadamu. Berani-beraninya kau muncul di hadapanku. Hari ini adalah hari bahagiaku menjadi dua perang penjaga Jinghai. Kau berani mengacau? Jangan salahkan aku jika kejam. Ayo, seret si imut yang nekat ini keluar. Hajar sampai mati. Cui, katanya kau kuat bertarung kan? Ayo, lawan aku. Baru pertama kali dengar ada yang minta dipukul. Berani-beraninya kau memukul Ye Shao. Kau cari mati. Ayo, patahkan tangan kakinya. Berhenti semua. Salah paham. Ini semua salah paham. Linja, ajak APA kau ke sini. Kakak Suang, kalian salah sangka pada kakak ipar. Diam. Kakakmu sudah bercerai dengannya. Dia bukan kakak iparmu lagi. Cepat pergi. Jangan ganggu Ye Shao. Usir si imut yang menyusup ini. Siapa yang bercerai? Aku sebagai pihak yang bersangkutan tidak tahu apa-apa. Apa maksudmu? Sayang, aku tidak pernah berpikir untuk bercerai denganmu. Apalagi mengucapkan kata cerai padamu. Tapi kemarin kau berkata sebaliknya di hadapanku. Selain, aku tidak bertemu denganmu lain. Aku mencoba menghubungimu. Lenoksu, hari ini adalah hari pengenadrahanku. Hari yang bahagia. Kau benar-benar mau mempermalukan keluarga Lin. Di hadapan para pejabat Jinghai? Setelah acara selesai, aku akan memberimu penjelasan yang memuaskan, oke? Sudahlah. Hari ini aku harus mengungkap pengkhianat Daxia. Urusan asmara bisa dibicarakan nanti. Pengkhianat Daxia? Apa maksudmu? Apa kalian hanya berdiri? Tidak lihat aku dipukul? Hancurkan si imut ini sampai berkeping-keping. Jangan! Tenang, langit tidak akan runtuh. Benar-benar. Semua jangan terburu-buru. Aku yang membawa kakak ipar masuk.
Aku hanya ingin memperkenalkannya pada para pejabat terkemuka di sini. Kami tidak punya maksud lain. Oh, jadi kau yang membawa SI Imut ini. Kemari? Semua tenang. Beri aku muka. Jangan menilai kakakku. Kau SI jendat, berani minta muka dariku? Aku kasih kamu muka. Kamu berlutut. Jilat sepatuku sampai bersih. Aku akan memaafkan kelucuanmu, bahkan aku akan memberi si imut ini Tempat di sini. Ye Shao, kalau begitu kamu harus menepati janji. Mencarikan tempat untuknya, itu hanya masalah satu kalimat dariku. Baik. Aku akan berlutut. Xiao Ji, kamu mau apa? Kakak ipar, sejak kakek meninggal, hanya kamu yang paling baik padaku. Sekarang kamu menghadapi masalah, aku harus membantu. Niatmu aku hargai, tapi tidak perlu. Jangan begitu, kakak ipar. Jika Ye Shao bisa mengatur tempat untukmu di acara mewah seperti ini, itu pasti sangat membantu untuk perkembanganmu di masa depan. Aku akan berlutut. Sudah, Xiao Ji. Kalau di sini tidak menyambut kita, mari kita pergi. Pergi. Jangan buru-buru, pertunjukan bagus masih ada di belakang. Ye Shao baik hati mengatur tempat untukmu. Kamu mau tidak tahu cara Makasih? Aku mau duduk, tidak perlu orang lain mengatur tempat untukku. Semua tempat di sini diatur oleh Ye Shao. Setiap kursi adalah untuk orang-orang penting. Tanpa izin Ye Shao, kamu pikir pantas dapat tempat? Aku punya tempatku sendiri. Di mana? Kamu mau apa? Aku peringatkan kamu. Tempatku. Di sana. Kamu sekarang benar-benar tidak tahu aturan. Tempat itu adalah venue yang sengaja menyiapkan untuk kaisar manusia. Yang dituakan itu. Kamu berani mengincarnya? Ini hanya kursi. Aku mau duduk, itu kehormatannya. Sayang, jangan main-main. Itu adalah singgasana kaisar manusia. Khusus milik kaisar manusia. Ye Shao, jika aku tidak segera pergi, singgasana kaisar manusia akan dinodai oleh orang ini. Singgasana kaisar manusia memiliki spiritualitas. Selain kaisar manusia dan pembawa pedang kaisar manusia, siapapun yang mendekati singgasana dalam 3 langkah akan langsung dihancurkan oleh tekanan singgasana. Panda Saja Fenjo Darren mau mengantar singgasana ini sendiri. Sayangnya, saat Fenjo Darren datang, aku tidak ada. Tidak berkesempatan bertemu. Cui Ai, kalau kamu berani, duduklah di sana. Sayang, jangan dengarkan mereka. Dia ingin mencelakanmu. Ye Fei Fan, kamu lihat baik-baik. Lihat baik-baik bagaimana aku duduk di posisiku sendiri. Kalau kamu berani duduk hari ini, aku akan berlutut melihatmu. Kak Chu, jangan sampai tertipu kursi ini. Sepertinya bisa membunuh. Masih belum memberi hormat pada yang mulia. Berlutut. Tuan Ye. Kamu ternyata tidak APA. Aku duduk di posisiku sendiri, kenapa harus ada masalah? Suamiku, kamu. Dia sekarang sudah terjebak tekanan tahta kaisar manusia. Bahkan aku harus langsung berlutut dalam 1 menit. Dia pasti akan dihancurkan oleh tahta kaisar manusia. Nanti mau lari pun sudah terlambat. Tuan Ye, tolong selamatkan Cui. Bencana alam masih bisa dihindari, tapi bencana buatan sendiri tidak bisa. Cui si sampah ini berani tidak hormat pada kaisar manusia. Kamu masih berpikir untuk menyelamatkannya? Hari ini, entah dia benar-benar kaisar manusia, atau dia punya harta karun pelindung MU Chen ZH, kalau tidak pasti mati. Lalu di mana bisa menemukan MU ZH ini? MU Chen ZH adalah harta karun pelindung sekte pedang tak terbatas. Sekarang sudah diweriskanku. Tianggang Perwan Susi Wuyang, Lu Qingyun. Kemarin aku sudah menghubungi Nona Lu. Dia hari ini akan datang menghadiri upacara penghargaan. Tak disangka, perawan suci Wuliang juga datang mendukungku. Tuan Ye, terima kasih atas bantuannya. Tuan Ye, tolong hubungi perawan Suci Lu. Asal dia mau meminjamkan MU Chen ZH untuk menyelamatkan Cui. Berapapun uangnya aku rela bayar. Kamu sedang bermimpi.
Konon Mu Chen ZH bisa membantu orang melewati tribulasi petir. Masa bisa diukur dengan uang? Lihat saja. Cui dihancurkan oleh tahta kaisar manusia. Hahaha. Tinggal 10 detik. Cok. Suami, jangan. Kakak Shue. Lin Naoshue, kamu hilang? Kamu mau mati bersama bajingan Cui ini. Lin Naosue, perempuan bajingan, berani merusak rencanaku. Keluarga Lin kalian gila ya? Kamu tidak takut kalau kata-kata Ye Fei Fan benar? Mendekatiku, akan mati. Bahkan jika mati, aku juga ingin bersamamu. Tidak benar ini. 1 menit ini sudah lama berlalu, Chuge ternyata tidak. Dihancurkan oleh tahta kaisar manusia, apakah Chuge adalah pemilik tahta kaisar manusia saat ini? Kamu diam. Siapa kamu ini, berani membicarakan kaisar manusia? Yuken. Dasar brengsek, Ye Xiao adalah orang yang ditunjuk langsung oleh kaisar manusia. Sebagai pemuda berbakat, mana mungkin dia tidak mengenali siapa kaisar manusia. Lihatlah, Chuge sekarang baik-baik saja kan? Kalian semua lihatlah. Benar-benar tidak, APA. Tidak benar ini Ye Xiao, dia benar-benar duduk di atasnya. Sama sekali tidak terjadi apa-apa. Jangan-jangan dia benar-benar kaisar manusia. Sayang, kenapa kita tidak apa-apa? Aku duduk di tempatku sendiri, mana mungkin ada masalah. Tahta kaisar manusia, tempat dudukmu? Jangan-jangan kamu benar-benar. Tidak benar ini Ye Xiao, dia benar-benar duduk di atasnya. Sama sekali tidak terjadi apa-apa. Jangan-jangan dia benar-benar kaisar manusia. Sayang, kamu tidak bawa otak ya? Ini bukan pertama kalinya. Kamu kenal Cui. Tapi, dia sudah duduk di tahta kaisar manusia begitu lama. Benar-benar tidak ada salah sama sekali. Kamu tidak lihat, Lina Osue si imut itu juga duduk di atasnya, dia juga tidak apa-apa kan? Apakah ini membuktikan Cui adalah kaisar manusia? Ini hanya membuktikan tahta ini palsu. Tidak benar, tadi aku dengar mereka bilang, tahta ini dikirim langsung oleh Dewa Fengjiu. Dan benar-benar memancarkan sinar emas, tidak seperti palsu. Dikirim oleh Dewa Fengjiu, tapi hanya replika tahta kaisar manusia saja, istana kaisar manusia sangat kuat. Walaupun replika, pasti ada keajaiban tertentu, hanya saja. Tidak memiliki fungsi untuk membunuh orang yang berpura-pura. Benar juga, kalau Cui benar-benar kaisar manusia, tidak mungkin dia menjadi menantu keluarga Lin selama 5 tahun. Ternyata kursi ini palsu. Palsu. Ye Fei Fan, bagaimana kalau kamu yang mencoba? Lihat apakah kamu akan hancur atau tidak. Kamu pikir semua orang sepertimu berani tanpa tahu mau menghina istana kaisar manusia? Dasar kau, hari ini kamu mati. Cuba tahan, selama kamu duduk di tahta kaisar manusia. Mereka tidak berbuat apa-apa. Diam, Jaisar Penggianat, Cui. Jangan kira hanya karena kamu duduk di tahta itu. Kami tidak berani mendekat, kamu akan aman, aku beritahu kamu. Ye Xiao sudah menyiapkan tim sniper. Bisa membunuhmu dari jarak jauh, serang. Kalian mau apa? Cui, kalau kamu memang laki-laki, jangan bersembunyi di belakang wanita. Tenggang sendiri akibat yang kau buat. Penembak jitu yang kubawa, setiap orang adalah ahli tembak yang sangat handal. Bahkan jika Lina Osue berdiri di depannya, bisa menembusnya dan langsung membunuh Cui. Jangan! Kenapa kau tidak menghindar? Karena tidak takut, sudah kubilang, jangan panik. Tembaki mereka sampai berlubang seperti saringan. Tembak. Jangan! Ye Fei Fan, cuma segini kemampuannya. Berani datang dan mempermalukan diri di hadapanku. Ini tidak mungkin, mereka memakai baret. Bahkan kendaraan lapis baja bisa ditembus, kenapa Cui tidak terluka? Si imut ini. Aku tahu, pasti karena si imut ini memakan buah ju yang lebih tua dari yang diberikan padaku. Mungkin sekarang kekuatannya sudah melebihi Grandmaster. Ternyata begitu, tapi Cui, jangan terlalu sombong. Santo perempuan dari sekte pedang tak terbatas, Lu, akan segera tiba. Aku ingin lihat bagaimana kau menghadapinya nanti. Santo perempuan sekte pedang tak terbatas, Lu Qingyun. Benar, Santo perempuan Lu sudah mengumumkan akan menjadikan mengejar kaisar manusia sebagai tujuan hidupnya. Perasaannya pada kaisar manusia, langit dan bumi bisa menjadi saksi. Kau bilang, jika dia melihat ada orang yang berpura-pura menjadi kaisar manusia, apa yang akan dilakukannya? Tentu saja marah besar dan langsung menyerang. Cui, kali ini kau pasti mati. Lu Qingyun. Dia hanya pantas berlutut dan tunduk padaku. Kalian menganggapnya sebagai sandaran. Sungguh bodoh sekali. Santo perempuan Lu adalah murid terakhir dari Tianzun tak terbatas. Di usia muda sudah mencapai puncak tingkat Grandmaster.
Kuharap saat dia datang, kau masih bisa sesombong ini. Santo perempuan sekte pedang tak terbatas, Lu Qingyun, tiba. Bagus, baru saja dibicarakan sudah datang. Cui, hari ini kau pasti mati. Aku dan dia sama-sama murid 3 dewa tertinggi, ada sedikit hubungan. Ao Shuang, aku akan mengajakmu menyambutnya. Santo perempuan sekte pedang tak terbatas adalah dia. Kalian pernah bertemu? Lino Shuang dari keluarga Lin Jinghai. Menemu Santo perempuan Lu, selera keluargamu. Sungguh tinggi ya, Santo perempuan Lu, maksudmu? Adik junior Lu, lama tidak bertemu, masih sama anggunnya. Kakak seniormu, Wang Yu, tidak berani lancang di hadapanku. Kau kuma anak manja, pantas memanggil kau adik junior? Kalau Santo perempuan Lu tidak mau memberi muka, aku tidak akan banyak bicara lagi. TAPI. Hari ini ada orang yang berani duduk di singgasana Kaisar Manusia. Ini jelas-jelas menghina Kaisar Manusia. Kami mohon perawan Lu bertindak menghukum orang ini. Sangat keterlaluan, sepertinya hari ini aku harus turun tangan. Perawan Lu, kami semua menunggu Anda menegakkan keadilan. Kaisar Manusia tidak boleh dihina, berani menghina Kaisar Manusia. Sarah Kelly dan Patakan Kakamo, benar APA saja berani duduk. Nanti tunggu duduk di kursi roda, perawan Lu hanya mematahkan kaki. Sama sekali tidak bisa memberi contoh. Hanya membunuhnya, baru bisa memberi pelajaran. Perawan Lu, kakak iparku orang baik. Dia tidak sengaja duduk di singgasana Kaisar Manusia. Diam, kau pengkhianat, tidak ada hakmu berbicara. Perawan Lu, mohon penggal cui. Mohon penggal cui. Diam semua, aku punya caraku sendiri untuk menghukum. Tidak perlu kalian mengajari aku. Tidak tahu cara apa yang akan digunakan perawan Lu. Untuk menghukum penjahat cui. Berani duduk di singgasana Kaisar Manusia berarti menodai wibawa Kaisar. Kaisar tidak boleh dihina, hal seperti ini tidak bisa dimaafkan. Harus memberi contoh, hukum dengan tegas. Jadi cara hukumanku adalah menghukumnya menikahiku. Tuan Chu, Nicola dan gengku. Tidak setuju kau hitung apa? Bukan, perawan Lu bilang apa? Apa yang kukatakan, tidak perlu kau tahu. Tuan Chu tahu saja, Tuan Chu Nicola dan gengku. Bukan, kau tidak benar-benar pikir di singgasana Kaisar. Cui ini adalah yang mulia Kaisar kan? Benar perawan Lu, Cui ini. Dia hanya penipu. Kamu emet, kau benar-benar hebat, perawan Lu maafkan. Biarkan Cui duduk di singgasana Kaisar menipu. Memang aku kurang mengawasi, tapi ini semua salah Cui. Orang itu benar-benar tidak tahu diri. Yang buta matamu adalah kau. Dia sepertinya lebih bisa melindungimu daripada aku. Lu Qingyun, aku melihatmu sebagai perawan sekte pedang tak terbatas. Baru memanggilmu perawan Lu, soal status. Aku murid leluhur Bai Mei. Tidak kalah jauh darimu. Kau tidak terima. Baiklah, beri kau kesempatan duel denganku. Kau dengan aku yang belum latihan beberapa tahun ini. Sampong APA. Tunggu kakak seperguruanku Wang Yu datang. Aku lihat kau masih berani sampong tayak. Berani bicara sembarangan, aku bunuh kau sekarang juga. Biar seniormu tidak bisa melihatmu lagi, percaya tidak? Lu Qingyun. Sebenarnya mau apa kau datang hari ini? Aku hanya mengikuti keinginan banyak orang, mengambil kesempatan. Kayaknya kamu belum cukup dipukul ya. Istriku ada di sampingku. Tapi kan kamu sudah bercerai. Bercerai tidak bisa rujuk lagi? Dilihat dari wajah, kekayaan, atau status, kamu tidak ada yang bisa menandingiku. Berdasarkan APA kau bersing dengan untuk Tuan Chu? Jangan keterlaluan, aku cuma ingin bertanya. Kenapa kau mengejarnya terus? Apa dia benar-benar Kaisar Manusia? Mau tahu? Aku sengaja tidak kasih tahu. Ayo, orang-orang. Ini mau menekanku dengan uang? Tuan Yi, Lu Qingjin ini suka sama Kaisar Manusia. Itu cuma alasan, sebenarnya orang yang dia suka adalah tuannya sendiri. Kau bercanda denganku? Coba pikir, kalau orang yang dia lamar benar-benar Kaisar Manusia, kenapa dia tidak menunggu Kaisar Manusia? Datang dulu baru bertindak? Lagi pula Kaisar Manusia bisa mengalahkan 3 Maha Agung, berarti usianya jauh di atas mereka. Dengan Lu Qingyun beda generasi. Lihatlah sikapnya padaku, kayak mau melamarku. Tuan Yi, kau tidak paham wanita. Dia melakukan ini agar, dalam hubungannya denganmu, dia bisa menguasai situasi. Makanya dia bersikap begitu tegas. Menurut analisaku, dia sengaja mengundangmu ke acara. Penghargaan yang tidak ada hubungannya dengannya, untuk memastikan kehadiranmu hari ini. Memilih waktu dan tempat ini, agar Kaisar Manusia bisa menjadi saksi pernikahan. Benar juga ya. Selain aku, siapa lagi yang pantas tanya kan? Betul. Kerjamu bagus. Tenang. Atas nama kamu, aku akan menjadikan adikmu sebagai selirku, oke? Aku akan baik padanya. Terima kasih tuannya sudah menyayangi adikku. Qingyun. Sebenarnya kalau ada niat seperti ini,
Kenapa tidak bilang dari dulu? Kamu gila ya? Jangan pura-pura, aku tahu kamu suka padaku. Hari ini datang untuk melamarku, kan? Aku suka kamu. Aku sudah tahu isi hatimu. Sebenarnya kamu bisa langsung bilang, aku dengan senang hati akan menerima lamaranmu. Nanti, persatuan kami dan sekte pedang tanpa batas akan bekerja sama. Bergabung bersama, nanti. Minggir. Yang ingin kulamar adalah orang yang duduk di singgasana kaisar manusia ini. Tidak, bukan karena aku membongkar niatmu. Lalu kau asal bicara, kan? Dia hanya menantu keluarga Lin. Pria yang sudah bercerai, pantaskah untukmu? Jika Tuan Chu saja tidak pantas untukku, maka aku, Lu Qingyun, mungkin benar-benar akan hidup sendirian sampai tua. Sisi Lu, kau tidak bisa hanya karena dia duduk di singgasana kaisar manusia, lalu salah mengira. Dia adalah kaisar manusia yang agung. Salah paham, kalian benar-benar lucu. Tuan Chu, Canon tadi Turksan kurang serius. Sekarang, dengan statusku sebagai suci dari sekte pedang tanpa batas, aku secara resmi melamarmu. Tolong menikahilah denganku. Nona Lu bukan hanya suci dari sekte pedang tanpa batas, tapi juga CEO grup triliunan. Bagaimana bisa tertarik pada menantu keluarga Lim ini? Keunggulan apa yang dimiliki Cui ini? Dia hanya lebih tampan dariku, apa haknya? Mendapatkan hadiah begitu banyak oleh kaya dan cantik kelas atas, Lu Qingyun bisa tertarik pada Cui yang imut ini. Ini tidak mungkin. Dan dari ucapannya, sepertinya ini bukan pertama kalinya. Dia melamar Cui. Ada sadaladong minyak luar negeri, 100 rumah mewah di Shangjing, 10 pesawat pribadi, dan cek tunai, serta 51% saham grup tanpa batas yang bernilai triliunan. Semua ini adalah mas kawinku. Tuan Chu, asalkan kau setuju menikahiku, semua di sini, termasuk aku, akan menjadi milikmu. Sudah kukatakan tidak mau menikah. Mengapa? Apakah mas kawinku kurang? Jika kurang, aku bisa menambahnya, asalkan kau setuju menikahiku. Maka segalanya akan menjadi milikmu. Kau pikir aku kekurangan mas kawin semacam ini? Demi aku, dia bahkan bisa menolak mas kawin bernilai triliunan. Bagus, bagus, benar-benar drama yang menarik. Tuan Yi, maksudmu? Ini sederhana, Lu Qingyun sedang berakting. Yang ingin dinikahinya, selalu hanya sang kaisar manusia. Maksudmu Cui benar-benar adalah sang kaisar manusia? Aku pernah menyelidiki Cui selama 5 tahun. Dia selalu berada di Jinghai, sementara sang kaisar manusia Selama 5 tahun selalu di luar memadamkan pemberontakan, mustahil mereka adalah orang yang sama. Masuk akal juga, Legipula, kau adalah bakat Mudayong. Langsung dipilih oleh sang kaisar manusia. Tapi ini menyangkut identitas kaisar manusia. Beraninya dia berbohong, Yefe Ivan si sampah ini. Bisa dapat perhatian kaisar manusia, padahal dia tidak kenal kaisar manusia. Wanita yang sedang jatuh cinta bisa melakukan apa saja. Dia pasti ingin memanfaatkan Cui si kaisar manusia palsu ini untuk melamar, agar bisa memeras kaisar manusia dan menempel padanya. Cui, kau bilang terlalu bodoh. Tahu hal seperti ini tidak boleh disetujui. Kalau tidak, akan lebih parah ratus kali lipat daripada memelsukan kaisar manusia. Kau benar-benar mencari mati. Tuan Chu, asal kau setuju menikahiku, aku bisa langsung membuktikan identitasmu, biar orang-orang ini tahu betapa bodohnya mereka. Mimpi. Kau memang tidak mengecewakanku. Baik, kalau begitu aku tidak peduli lagi padamu. Bagaimana? Ketahuan bohong lalu mau kabur begitu saja? Anjing baik tidak menggelanji jalan. Beraninya kau memukulku, bahkan ayahku tidak pernah memukulku. Nani Kumyu, kalau masih berani bicara sembarangan, aku akan membunuhmu. Baiklah. Tunggu sampai senior Wang Yu datang, dia juga akan datang hari ini. Begitu dia datang, dia akan mencincangmu. Gurumu, leluhur Bai Mei. Sudah kupukul sampai hilang tak mana? Apa artinya senior Wang Yu? Siapa yang berani tidak hormat pada guruku? Akhirnya kau datang, wanita Qingyun ini. Dia memukulku, adik, berdiri di samping dulu. Senior akan membalaskan dendammu. Lu Qingyun, kau sangat berani. Melukai orang dari Tianxia Hui, apa kau pikir? Pedang di tanganku, Wang, tidak tajam? Kau benar-benar berani, Wang Yu. Berlaga di hadapanku, cepat berlutut. Yang mulia kaisar manusia, Wang Yu memberi hormat. Senior. Jangan terpulanya, dia sama sekali bukan. Yang mulia kaisar manusia, dia bukan mulia kaisar manusia. Kenapa dia duduk di singgasana kaisar manusia? Senior. Singgasana kaisar manusia ini sebenarnya hanya replika. Cui yang duduk di atas itu sebenarnya adalah penipu yang sangat berani, identitasnya adalah suami sampah keluarga Lin di Jinghai, tidak bisa diterima. Bocah berani memalsukan kaisar manusia, cepat turun dan mati. Tianxia Hui juga harus mati. Senior, tidak perlu pedulikan singgasana kaisar manusia, bunuh dia. Ini untuk menjaga martabat kaisar manusia, serang sekarang. Serahkan nyawamu. Kekuatanmu tidak cukup untuk melindungi orang yang ingin kubunuh.
Tang Menjao. Sig, kenapa kau datang, Tuan Chu? Kau pikir cuma kau yang tahu dia jomblo lagi? Maksudmu? Ya jelas mau melamar. Jangan keterlaluan, boleh tidak? Tuan Chu, Lu Kenjin, coba melamarmu dengan harta benda duniawi. ITU menggina sekali. Aku beda. Yang ku pegang adalah token Miao Miao, pemegangnya adalah pemimpin istana Miao Miao, bisa perintah 8.000 master. Ini maharku, nikahi aku. Pada 000 master. Inilah kekuatan istana Miao Miao, setara Tian Xiahui dan Wuliang Jianzong. Tapi, kenapa perawan suci Miao Miao ini sangat menghargai Cui? Wanita lain yang kuat bikin minder. Rela korbankan segalanya untuk kejar Cui. Cui, rahasia besar apa yang kau sembunyikan? Tang Menjao, kau sadar apa yang kau lakukan? Salah. Tang Menjao. Kakak seperguruanku ngejarmu 3 tahun, jika kalian bersatu. Tian Xiahui dan istana Miao Miao kolaborasi kuat, meski tak sekuat Kaisar Langit dan Kuil Kunlun. Pasti jauh lewati Wuliang Jianzong, jadi nomor 3 dunia. Jangan sampai kau sesatkan diri. Iya, Tang Mengyao. Kau dan Wang Yu cukup cocok. Cepatlah menikah, jangan rebut Tuan Chu dariku. Dalam sini, di dunia ini, selain Tuan Chu, tak ada pria lain yang bisa memikatku. Tuan Chu, cinta Mengyao padamu, langit bumi jadi saksi. Jika tak keberatan, nikahi aku. Hidup ini, hanya ingin beri anak, bersama sampai tua. Sayang, dasar bodoh. Kau anggap aku mari? Kau tahu caramu bicara? Ini, jangan-jangan, demi Kaisar Langit juga, makanya lamar? Inikah keuntungan jadi pria ganteng? Kak Chu idolaku banget. Latar belakang Tang Mengyao. Wanita sekuat ini, cantik lagi. Mana mungkin Cui tahan godaan ini? Suamiku, jadi suami orang? Hatiku. Sayang. Sudah kukatakan, kita tidak cocok. Tuan Chu, apa kekurangan Mengyao? Bisa kuubah. Tang Mengyao, kamu pikir dia duduk di tahta kaisar, berarti dia adalah kaisar? Kamu tertipu, dia hanya siram penipu. Sekarang kamu hanyalah badut yang lucu. Diam, orang seperti kamu yang tidak punya otak, tidak pantas mengomentari Tuan Chu. Tuan Chu, aku akhirnya mengerti. Baik aku maupun Tang Mengyao, tidak cukup untuk membuatmu tergoda, bukan? Sebenarnya tidak masalah. Aku dan Tang Mengyao, masing-masing, tidak bisa membuatmu tergoda. Tapi bagaimana jika kami berdua bersama? Kenapa tidak menikahi kami berdua sekaligus? Meskipun 1 tambah 1 tidak lebih dari 2, tapi setidaknya 1 tambah 1 bisa sama dengan 2. Tang Mengyao, kamu tidak keberatan, kan? Asalkan bisa bersama Tuan Chu. Meski harus berbagi suami dengan wanita jahat ini. Mengyao juga rela. Dua wanita yang luar biasa ini. Ternyata ingin meniru Huang dan Nui untuk Cui. Bisakah Cui menahan godaan ini? Hila, Marika Samuel Hila. Kamu membuatku malu, hari ini aku akan membunuh pria tampan ini. Orang kecil yang tidak tahu malu. Xixiang. Kamu tidak apa? Berani menyerang kami saat ramai. Sangat menjengkelkan. Tuan Chu, orang yang tidak tahu diri sudah dijatuhkan. Sekarang, bisakah kamu menikahi aku dan Tang Mengyao? Setelah menikah, kami berdua akan menjadi istri yang baik dan mendampingimu dengan setia. Jika kamu punya pilihan yang lebih baik, aku akan mendoakanmu. Yang penting kamu bahagia. Tuan Chu, apakah kamu khawatir? Aku dan Lu Qingyun tidak bisa rukun? Kamu tidak perlu khawatir, sekali masuk satu keluarga. Kita adalah satu, aku akan rukun dengannya. Aku sedang tidak mood. Tidak ingin membicarakan pernikahan. Aku sedang tidak mood, tidak ingin membicarakan pernikahan. Suamiku, maaf, aku tidak bisa melindungimu. Sudah, Tuan Chu, tidak peduli berapa lama kamu sembuh. Aku akan menunggumu, aku juga. Aku Lu Qingyun hanya mau menikah denganmu. Cui, Xixiang Kemara. Hari ini kamu pasti mati. ternyata setelah leluhur Bai Mei menghilang, kalian dari Tian Xiahui tidak ada yang punya otak. Sudah waktunya untuk membubarkan Tian Xiahui. Di dunia ini, selain Istana Kaisar Manusia dan Istana Kunlun, dua kekuatan super ini, bahkan sekte pedang Wuliang, dan Istana Piao Miao, hanya bisa setara dengan Tian Xiahui. Kamu masih berani bicara sembarangan tentangnya? Cepat sujud dan minta maaf pada Yishao. Dan Ketua Wang. Kalau begitu, buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Bagaimana aku menghapus nama Tian Xiahui hari ini? Sekarang jam 2.32 sore, aku kasih kamu 3 menit. Untuk menghapus nama Tian Xiahui dari dunia. Cui, jangan kira dua perawan suci ini bersaing untukmu, mereka hanya ingin memanfaatkanmu. Sebagai kaisar manusia palsu, kamu malah ingin memanfaatkan mereka untuk melawan Tian Xiahui? Mimpi di siang bolong. Bahkan jika dua gadis manis ini bersatu dengan kekuatan di belakang mereka untuk melawan Tian Xiahui, hasilnya hanya akan saling melukai. Selain Istana Kaisar Manusia dan Istana Kunlun, tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa menghancurkan Tian Xiahui. Dalam 3 menit. Kalian berdua gadis manis, cepat pulang dan packing barang-barang. Masih ngotot di sini, menyedihkan sekali. Kamu Miao, kamu adalah perawan suci dari sekte Piao Miao. Bukan Santa, kasihan melihat gadis-gadis manis ini. Kamu benar-benar lucu. Jangan terlalu senang, aku sudah memberitahu. 9 gerbang dan 16 aula inti Tian Xiahui, hari ini,
Aku pasti akan membuat Cui si wajah putih ini hancur lebur, tidak ada yang bisa melindunginya. Suami, lebih baik menghindar. Ayo kita pergi. Sekarang jam 2.34, tinggal 1 menit terakhir. Ajal sudah dekat, masih ngotot, lucu sekali. Apa? Cepat ke sini. Bawa Tamanjayo untukku. Apa? Bagaimana bisa? Tianxia Hui dihapus dari dunia. Ting Zia Hui, kekuatan sebesar ini, bagaimana bisa dihapus? Jangan-jangan, Cui benar-benar kaisar manusia? Shikshem. Bagaimana kabar telepon itu? Tianxia Hui, 9 gerbang dan 16 aula, semuanya berbalik. Ada yang mendirikan kelompok sendiri. Itu berarti benar. Tianxia Hui benar-benar dihapus dari dunia. Tidak bisa. Aku harus segera menghentikan mereka. Mau pergi? Tidak semudah itu. Jangan kejar lagi. Dia si kecil imut ini, pasti tidak bisa menimbulkan masalah besar. Cui, apakah kamu benar-benar kaisar manusia? Istana Kaisar Manusia. Kaisar manusia zaman sekarang. Apakah aku baru yang jadi badut? Cui, Tipuanmu sudah terbongkar semua. masih mau terus menipu orang? Persatuan dunia sudah hancur, kamu tidak pergi menghitung warisan. Masih di sini membuat onar. Lekinjian, jangan ikut camper di sini. Ku bilang, seberapapun kamu memujinya, palsu tetaplah palsu. Dia sama sekali tidak mungkin jadi kaisar manusia zaman sekarang. Tuannya, apa maksudmu? Apakah persatuan dunia tidak apa? Tidak dicoret namanya? Persatuan dunia memang ada konflik internal, tapi kakak seperguruanku sudah menyelidiki sampai jelas. Ini karena 9 gerbang 16 aula di persatuan dunia. Para kepala aula sudah lama berniat memberontak. Hari ini baru meledak saja, artinya Pencoretan nama ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Cui. Bahkan dengan Yang Mulia Kaisar Manusia pun tidak ada hubungannya. Kakak, masalahnya tidak sesederhana itu. Jangan. Diam, Cui si kecil imut ini. Cuma mulut sial, yang baik tidak terkabul, yang buruk malah jadi. Kamu malah membelanya, Tuan Chu. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Aku akan membantumu menghadapi Linao Shuang si bodoh ini. Aku juga sudah lama tidak tahan padanya. Kalian mau apa? Jangan sembarangan. Sam Bargain. Kami ini menjalankan keadilan, menjadikanmu contoh untuk yang lain. Memberitahu dunia bahwa kaisar manusia tidak boleh dihina. Kalian berdua sudah tahu Cui ini penipu. Masih membantunya berakting, ini baru penghinaan terbesar terhadap Yang Mulia Kaisar Manusia. Si bodoh ini, aku benar-benar tidak tahan lagi. Hari ini aku akan mengamuk. Lu Qingyun, kukatakan, aku tidak takut padamu. Aku adalah dewa penjaga Jinghai yang ditunjuk langsung oleh Yang Mulia Kaisar Manusia. Di belakangku ada Yang Mulia Kaisar Manusia dan Istana Kaisar Manusia. Meskipun sekte pedang tak terukur dan aula kabut bergabung, berani menyerangku, Istana Kaisar Manusia tidak akan membiarkan kalian. Kakak, jangan keras kepala lagi. Cepat minta maaf. Diam, pengkhianat. Nanti pulangku bikin kapok kamu. Tampar mulut. Baiklah. utusan pelindung Istana Kaisar Manusia, Qi Wei, membawa perintah Dewa Perang Penjaga Jinghai. Ao Shuang, tenang saja. Hari ini ada aku di sini. Aku lihat siapa yang berani menyentuhmu. Tuan Ye, untung ada kamu hari ini, kalau tidak aku. Kakak tidak bisa melihat? Ye Fei Fan ini sebenarnya pengecut. Le Qingyun. Utusan Palindang sudah membawa perintah Dua Perang Penjagaku. Lihat perintah, seperti melihat Kaisar Manusia. Jika kamu berani menyentuhku, utusan pelindung akan mewakili Istana Kaisar Manusia. Menghancurkan sekte Wulian Jianzong. Jika dia benar-benar menyelesaikan prosedur, menjadi Dewa Perang Penjaga terdaftar Istana Kaisar Manusia, jika aku memukulnya, perilaku itu bisa dianggap sebagai tantangan terhadap Istana Kaisar Manusia. Pukul saja dia. Perlu pilih waktu. Aksi. Benar, sekarang aku bertindak atas perintah Kaisar Manusia. Apa lagi yang perlu aku khawatirkan? Tamparan ini untuk kebodohanmu, tamparan ini untuk kebodohanmu yang tak berpengetahuan. Dia memukulku. Bagus. Bagus, Le Qinjian. Bahkan Dewa Perang Penjaga Istana Kaisar Manusia berani dipukul. Hari ini, aku akan membuat sekte Wulian Jianzong dan Pia Omya Gogong. Jihei Puskin. Perhenti, itu Senchi, dengarkan. Aku adalah murid terakhir leluhur Bai Mei. Ye Fei Fan, calon penerus keluarga Ye di ibu kota.
Aku, utusan pelindung istana Kaisar Manusia, membawa perintah Dewa Perang Penjaga. Seperti Kaisar Manusia hadir, semua harus mundur. Aku tidak peduli murid siapa kamu. Atau anak siapa? Utusan Chi, maafkan. Aku juga marah karena kekacauan. Upacara penganugerahan hari ini. Mohon maafkan, tidak masuk akal. Upacara penganugerahan istana Kaisar Manusia. Masih ada yang berani mengganggu. Siapa? Dia adalah perawan suci sekte Wuliang Jianzong. Lekenjian, dia sangat berani. Di upacara penganugerahan, memukul Linao Shuang yang akan dilantik Sebagai Dewa Perang Penjaga Jinghai. Perawan suci sekte Wuliang Jianzong berani memukul Dewa Perang Penjaga Jinghai. Apakah ingin bermusuhan dengan istana Kaisar Manusia? Ada satu lagi. Dia berani berpura-pura sebagai Kaisar Manusia saat ini. Hormat kepada Kaisar Manusia. Utusan Palindang, kamu, pergi. Bangunlah. Terima kasih, Kaisar Manusia. Utusan pelindung, dia palsu. Jangan tertipu, kurang ajar. Berani menghina yang mulia Kaisar Manusia? Ayo, serang. Sampaikan perintahku. Keluarga Lin dari Jinghai. Linao Shuang moralnya rendah. Tidak layak menjadi dewa penjaga Jinghai. Kembalikan lencana dewa itu. Tunggu sampai dewa penjaga Jinghai berikutnya terpilih, baru kirim kembali. Baik, bawahan segera menyampaikan perintah Anda. Benar. Perintah yang mulia Kaisar Manusia. Tuan Yi, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah posisi dewa penjaga Jinghai-ku akan hilang? Cui ini sebenarnya siapa sih? Cui tinggal di keluarga Ye selama 5 tahun. Kamu tidak tahu seperti apa dia? Cuma memanfaatkan kesempatan kecil saja. Maksud Anda? Para utusan lencana tadi hanya tidak bisa melihat jelas. Orang di singgasana Kaisar Manusia tertipu oleh Cui. Tapi Cui tidak tahu kapan harus berhenti, nekat mencari mati. Ya, memecat seorang dewa penjaga. Hal seperti ini pasti akan dilaporkan ke Yang Mulia Fengzhou. Yang Mulia Kaisar Manusia juga pasti akan tahu. Nanti Cui akan ketahuan. Cui, kamu sedang bermain api. Kamu sudah tamat. Bahkan singgasana dewa penjaga Jinghai saja tidak bisa dipertahankan. Masih asyik sendiri. Sungguh bodoh sekali. Tang Mengyao, lanjutkan saja. Berakting dengan si imut ini. Tunggu sampai yang mulia Kaisar Manusia yang asli marah. Aku lihat bagaimana kamu menghadapinya. Lapor yang mulia, pesan sudah disampaikan. Jika tidak ada hal lain, bawahan mohon diri. Pergilah. Cui, benarkah kamu Kaisar Manusia saat ini? Lalu dulu kamu menyembunyikan identitas dan menikah denganku. Agar tidak memberiku tekanan. Niat baikku selalu disalahpahami. Maaf telah membuatmu menderita. Linao Shuang, kamu masih ada pertanyaan? Bagaimana bisa begini? Mengapa? Tuan Ye, mengapa Cui bisa memecatku? Dari posisi dewa penjaga? Mengapa begini? Karena semua yang kamu miliki adalah pemberianku. Aku bisa mengangkatmu ke langit. Juga bisa menghancurkanmu ke jurang terdalam. Akulah yang menghancurkan keluarga Lin dengan tanganku sendiri. Aku mengerti, Cui si imut. Kamu penipu yulangnya. Ye Fei Fan, sampai saat ini, masih bisa kau cari-cari alasan? Aku cari alasan, aku hanya membongkar. Penipuan Cui saja. Tuan Yi, tadi itu Senci dari Istana Kaisar Manusia sudah mengakui identitas Cui. Bagaimana mungkin ini masih penipuan? Utusan Chi memang berkedudukan mulia, tapi dia hanya bertugas di satu wilayah. Apalagi, Kaisar Manusia yang agung, sulit ditemui. Dia pasti belum pernah bertemu. Makanya dia tertipu oleh Cui. Ini masih bisa dimaklumi. Tapi, tadi Utusan Chi sudah melaksanakan perintah Istana Kaisar Manusia mencopot jabatanku. Inilah bagian paling jahat dari Cui. Kaisar Manusia saat ini sangat sakti, bahkan sebelum muncul. Sudah tahu segalanya tentang acara ini. Dia pasti tahu Cui datang ke Akara untuk menggaka. Dan marah padamu, makanya kau dicopot. Cui, kau asai Castle yang menjengkelkan. Kau hancurkan masa depanku. Ye Fei Fan di sini. Dengan omong kosongnya yang tidak jelas. Kau malah percaya begitu saja, dengan IQ sepertimu. Memang bijak tidak menjadikanmu dewa penjaga Jinghai. Sampai sekarang kau masih bicara seenaknya. Hari ini aku akan menjadi muridmu. Kakak, tenanglah, ada hikmah di balik musibah. Karena Cui sudah memutuskan, ikuti saja. Introspeksi diri dan perkuat dirimu. Mungkin masih ada kesempatan di masa depan. Diam, kau pengkhianat. Dia sudah menghancurkan segalanya dari keluarga Lin. Kau malah membelainya. Akhir-akhir ini aku juga merenungkan perkembangan keluarga Lin. Apakah terlalu cepat, seperti sebuah gedung? Fondasinya belum kokoh,
tapi terus menambah lantai. Ini sangat berbahaya, Kak. Kegagalan ini, meski diatur oleh Cui, bisa jadi hal yang baik. Sadarlah. Semua yang dimiliki keluarga Lin adalah hasil kerja kerasku. Dan bantuan Tuan Ye. Oh ya, Ada Tuan Yi. Tuan Ye, Anda adalah bakat muda yang diakui Kaisar Manusia. Sekarang, Kaisar Manusia. Karena Cui si kecil ini marah padaku. Tolong sampaikan pembelaan untukku pada Kaisar Manusia. Benar. Irfan, kamu bukan kaisar manusia. Bukan katamu dia adalah bakat muda yang paling menjanjikan? Bukan katamu segalanya di keluarga Lin adalah berkat bantuanmu? Sekarang kesempatan itu datang. Pergilah. Ambil kembali posisi. Penjaga perang Jinghai dari Linao Shuang ini. Cui si imut ini berani mencoba mengalihkan masalah. Benar, Yishao. Tolong bantu aku memohon kepada Kaisar Manusia. Biarkan aku tetap menjadi penjaga perang Jinghai. Jika aku sudah diperhatikan Kaisar Manusia, buat apa mengambil risiko? Untuk posisi Kaisar Manusia. Lukinjian dan Temenchayo. Dua imat ini, berani lansang. Minai Ranku. Yishao, katakan sesuatu. Kalau begitu aku akan membantumu menelepon untuk bertanya. Tapi Kaisar Manusia itu tegas, sulit membuatnya mengubah keputusan. Sepertinya sangat sulit. Kaisar Manusia sangat marah dengan orang yang berpura-pura menjadi dirinya. Tidak menyetujuiku. Sudah sampai saat ini, kamu masih menipunya. Sebagai kaisar manusia, mengapa tadi aku tidak menerima teleponmu? Cui, kamu berhasil menghancurkanku. Sampai sekarang masih berani menggertak, meski harus melanggar. Risiko tahta Kaisar Manusia, hari ini aku akan bertarung habis-habisan denganmu. Cui, kamu masih bersikeras mengaku sebagai Kaisar Manusia? Baiklah. Kaisar Manusia bisa mencabut. Gelar penjaga perang Jinghai keluarga Lin dengan satu kalimat, bisakah kamu membuat keluarga Lin mendapatkan lagi penjaga perang Jinghai? Ini bukan hal sulit, tentu saja bisa. Baik. Bagus, jika kamu bisa membuat keluarga Lin mendapatkan lagi penjaga perang Jinghai. Aku akan memotong salah satu lenganku di sini. Sebagai permintaan maafku padamu. Baik, buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Dalam 3 menit, bawa kembali tanda penjaga perang Jinghai. Serahkan pada Lin Jie, aku akan mengangkat Lin Jie sebagai penjaga perang Jinghai. Xiao Ji, kamu serius? Dia bahkan tidak bisa bela diri. Benar Cugu, penjaga perang. Berhubungan dengan kejahasan, wujudan kilometer persegi Jinghai. Berhubungan dengan keamanan 180 juta penduduk Jinghai. Ini tidak bisa, aku tidak bisa. Kalau aku bilang kamu bisa, kamu bisa. Kalau aku bilang tidak, kamu tidak bisa. Cui, sampai sekarang kamu masih menghinaku. Bahkan menggunakan Lin Jie si gendut ini. Untuk menghina kecerdasanku, hari ini aku harus. Maddie bersamamu. Carry Maddie. Pelendang Istana Chi Wei datang membawa tanda penjaga perang Jinghai. Pasti itu Tuan Utusan Chi. Tahu Cui sedang menyamar sebagai Kaisar Manusia. Jadi dia datang untuk menghajarnya. Pelendang Utusan, sekarang tahu siapa yang beat owner kan? Cuma perlu perintahmu, aku rela jadi pion depan. Bantuin hajar si imut yang berani ini. Kami diperintahkan oleh Kaisar Manusia. Kesini untuk lantik ulang dua perang penjaga Jinghai. Sepertinya Kaisar Manusia sudah tahu dari Tuan Ye. Aku difitnah, delaynya adalah Cui ITU. Tuan Ye, memang luas koneksinya. Aku cuma lakukan yang harus dilakukan. Yang paling utama, Kaisar Manusia sangat jeli. Meski urusannya jadi kacau, karena kemunculan si imut Cui ini. Tapi akhirnya kembali normal. Sekarang semuanya sudah kembali normal. Meski Tian Xiahui goncang. Tapi asal bantu Shifu jadi Kaisar Manusia, dunia ini akan jadi milik kita. Kaisar Manusia memang bijaksana. Ayo, Utusan Chi. Biarkan aku lengkana dua perang penjaga Jinghai. Mulai sekarang, Tanah seluas 3.500.000 km persegi ini. Serta keselamatan 180 juta jiwa. Semua jadi tanggung jawabku. Lina Shuang, kamu hila ya? Coba dengar lagi apa yang baru kamu ucapkan. Maaf, aku salah ucap. Keselamatan Jinghai ini bukan cuma tanggung jawabku sendiri, tapi juga kalian, anggota Istana Kaisar Manusia. Aku seharusnya tidak terlalu heroik. Diam kamu, jua perang penjaga Jinghai. Enggak ada hubungannya sama kamu. Adalah Lin Jie. Aku tahu, Anda bercanda, kan? Bisa-bisanya bercanda dengan titah Kaisar Manusia? Ada titah Kaisar Manusia.
Kaisar manusia memerintahkan, Lin Jie, cucu tertua keluarga Lin Jinghai, berperilaku luhur, adil, dan berbakat cerdas. Ditetapkan sebagai dewa perang penjaga Jinghai. Mana mungkin? Lin Jie mana mungkin? Dua perang penjaga Jinghai? Pelindung utusan, dia bahkan tidak bisa silat, mungkin dia dewa perang? Diam. Berani lagi meragukan perintah kaisar manusia. Hukumannya mati. Kamu benar-benar menjadi Xiaoji sebagai dewa perang penjaga Jinghai. Simpan saja keraguanmu. Hormat pada dua perang penjaga Jinghai. Silakan terima lencananya. Kakak ipar, bukan Kak Chu. Aku, ini. Aku bilang kamu bisa. Ya kamu bisa. Terima perintahnya, dia masih berlutut. Tuan Penjaga, kami akan berjaga di kediaman Tuan Dua Perang. Anda bisa memerintahkan kami kapan saja untuk segala keperluan. Baiklah, baiklah. Kamu pergi dulu. Pergilah, pergilah. Ye Fei Fan, surat perintah Dewa Perang Jinghai sudah sampai. Masih tidak mau memotong satu lenganmu sendiri? Dengan otak sepertimu, masih mau menipuku untuk melukai diri sendiri? Kamu pikir aku tidak tahu kenapa hal ini bisa terjadi? Begini jadinya ya? Ye Xiao, kamu tahu alasan di balik ini. Tentu saja, di hati kaisar manusia. Masih menganggap Ao Shuang sebagai dewa perang. Tapi dia kesal karena ulah Cui yang brengsek ini. Makanya Lin Jie yang menggantikan. Ini juga mengekspresikan harapan kaisar manusia terhadap Ao Shuang. Kenapa aku tidak kepikiran? Ye Xiao, kamu memang pintar. Aku bisa diperhatikan oleh kaisar manusia, tentu bukan tanpa alasan. Sepertinya aku harus turun tangan sendiri. Sampah seperti ini tidak perlu tuan turun tangan sendiri. Biarkan aku yang menanganinya. Yi Shao, Yi Shao, Yi Shao. Cui, jangan sentuh aku. Kerjakan dengan baik, aku percaya padamu. Hubungi aku jika ada masalah. Lene Xiao. Ye Xiao sudah terluka, kamu tidak tinggal untuk merawatnya. Malah mengejar si sampah itu? Cui bisa mendapatkan begitu banyak. Masih langsung ke istana kaisar manusia. Baik, saya dengan dua dewi suci, padanya juga tidak mungkin palsu. Jadi, meskipun Cui bukan kaisar manusia, dia pasti bukan orang biasa. Kakak, kamu harus tenang dan berpikir jernih. Suamiku Cui, dia bukan sampah. Diam. Kalian berdua sudah bercerai. Kamu lebih tahu daripada aku soal isi perjanjian itu. Lagi pula kami belum mengurus surat cerai, jadi belum resmi bercerai. Kamu mau bikin aku mati kesal? Baik, pergi saja. Setelah pergi, jangan panggil aku kakak lagi. Nona Lin, selamat tinggal. Kamu benar-benar keterlaluan. Jika kamu melangkah lagi, mulai sekarang, keluarga Lin tidak akan menganggapmu bagian dari mereka. 3 hari lagi di pesta Kinyun, pesanan triliunan dari grup Kunun juga tidak akan ada hubungannya dengan perusahaanmu. Lene Xiao, kamu. Jangan kejar dia. Yi Xiao. Kamu biarkan dia pergi dengan si brengsek Cui itu. Dia pasti akan menyesal dan kembali minta maaf padamu. Besok aku akan bawa kamu ketemu seseorang. Dia bisa jaga posisimu sebagai dewa perang Jinghai. Cari siapa yang bisa ubah keputusan kaisar. Dewa perang Jinghai sebelumnya, Chen Xuanxi. 5 tahun lalu saat dia dan kaisar bertempur melawan musuh. Dia selalu setia melayani kaisar. Asal dia yang bicara, kaisar pasti akan beri kesempatan. Posisi dewa perangmu juga akan aman. Terima kasih banyak Yi Xiao. Oh ya, aku antar kamu ke rumah sakit. Jangan sentuh aku. Lukaku tidak bisa diobati orang biasa. Antar aku pulang saja. Sebentar, mana suamiku? Nona Lin, setahuku kamu sudah cerai dengannya. Mau apa lagi? Sayang, dengar penjelasanku dulu. Sekarang kamu tahu aku adalah kaisar saat ini. Sudah, di hadapanku kamu tak perlu berbohong, apalagi. Kamu lebih percaya Ye Fei Fan daripada aku, ya? Aku tidak percaya Ye Fei Fan. Aku percaya pada diriku sendiri. 5 tahun terakhir, kamu selalu menemaniku setiap hari. Mana mungkin kamu adalah kaisar yang super sibuk? Hah, Mau apa? kamu masuk saja. Sebenarnya kamu mau apa sih? Cui, aku tidak pernah berniat cerai denganmu. Perjanjian itu ditandatangani atas namaku oleh kakakku. Dan kemarin aku tidak pernah bertemu denganmu. Apa aku ditipu Lin Ao Shuang? Kamu memang tidak pintar, berani-beraninya palsukan kaisar. Sudah kubilang aku memang.
Sudahlah, tidak penting. Yang penting, aku sudah berantem dengan kakakku di pesta King Yun. Proyek triliunan itu juga tidak kubutuhkan. Aku tidak kalah dengan pelamarmu yang lain, aku hanya ingin bersamamu. Pesta King Yun. Aku akan bawa kamu ke sana. Soal proyek itu, Tidak penting. Kita pulang ke lowongan nomor 1, mulai sekarang kita tidak akan lagi ke villa keluarga Lin. Ini taksi yang kamu panggil. Pak, ke lowongan nomor 1. Makanan datang. Sayang, dulu aku sibuk kerja dan kamu yang selalu masak. Sekarang aku ingin luangkan waktu untuk menemanimu. Coba cicipi tahu yang aku buat. Kamu ngapain? tahu buatanmu mana enak kayak kamu. Bisa nggak kamu jangan kayak gitu pas makan? Kayak gimana? Kamu yang ngomong. Halo Xiaoji, ada apa? Nggak masuk akal. Aku segera ke sana. Xiaoji, kenapa? Kakak ipar, kalian datang. Sekarang kamu adalah dewa penjaga Jinghai. Nangis-nangis kayak gimana sih? Dewa, aku susah-susah jatuh cinta sekali. Mereka malah bikin aku kalah telak. Bilang aja langsung, ngapain marah-marah? Aku sama Chen Xiao, putri keluarga Chen. Pacaran 3 tahun, sebentar lagi mau nikah. Tapi kakak Suang suruh aku putus. Malah mau dikenalin sama adiknya Ye Feifan. Hello warga Chen setuju, sekarang Marika Tayap Hari. Nggak boleh ketemu aku. Kamu kan aku yang lantik jadi dewa penjaga Jinghai. Linao Xuan sama keluarga Chen itu. Berani banget ya. Dewa, semua orang Jinghai tahu kalau aku ini dewa penjaga. Cuma nama doang, kakak Suang nggak usah dibahas. Master wanita langka, apalagi keluarga Chen. Lebih hebat lagi, kepala keluarga Chen, Chen Xuanxi, adalah mantan dewa penjaga Jinghai yang baru pensiun setahun lalu. Orang-orang kayak mereka mana peduli sama aku. Udah, jangan minum. Masalah kecil gini nggak worth it buat minum. Cuci muka biar sadar. Aku temenin kamu ke keluarga Chen buat lamaran. Dr. Zhang Xie muda, meskipun kelihatannya muda, tapi skill pengobatannya luar biasa, cuma sebentar. Lenganmu langsung sembuh. Kemampuan pengobatan Sang Yaosong. Mewarisi ilmu kakeknya Sang Jin. Mengobati lengan MAH gampang. Zhang Jin dari Departemen Medis Istana Kaisar. Cucunya Dr. Zhang Negara, pantas saja begitu hebat. Ngomong-ngomong yang muda, kenapa kamu ke keluarga Chen? Malah bawa dia. Lau Chen Xuanxi, mantan dewa perang. Pensiun karena sakit, penyakitnya sangat rumit. Dokter Sang Negara juga sering keliling. Sulit dilacak, jadi keluarganya nggak bisa obatin penyakitnya. Bingung, aku bawa tabib Sang ke keluarga Chen. Kalau penyakitnya sembuh, sepupuku bisa menikahi putri keluarga Chen. Lau Chen juga bisa minta bantuan kaisar untuk membelamu. Tuan Yi, lihatlah, kau sudah banyak membantuku. Aku sampai bingung bagaimana harus berterima kasih padamu. Nanti datang ke kamarku, aku kasih tahu cara berterima kasih yang benar. Hahat. Kalau Linao Sue tidak tahu diri, nekat ikut Cui sampai akhir. Biarkan aku yang mengambil alih. Kekayaan melimpah Tuan Yi ini. Kakak kepar, APA Penski datang ke rumah orang Tiongkok APA. Gua saja tidak bawa. Kehadiranku di keluarga Chen sudah merupakan kehormatan yang membanggakan leluhur mereka. Tapi bukankah kau datang untuk melamarku? Aku datang sendiri, itu sudah bukti kesungguhan. Legipula kau bukan kaisar yang dihormati Lao Chen. Akulah kaisar yang sebenarnya. Chen Xuanxi harus bersujud di hadapanku dan menikahkan cucunya denganmu. Sudah, jangan lagi bicara seperti itu, menghina kaisar. Nanti bisa berakibat fatal. Malas jelaskan, ayo masuk. Linjia, kau bawa orang ke rumahku. Mau cari masalah? Paman Chen jangan marah, aku bukan mau cari masalah. Kami hanya ingin bersilaturahmi. Silaturahmi? Silaturahmi seperti ini? Kau siapa? Aku tidak menyuruhmu duduk, berdiri dan bicara. Kau tidak pantas menyuruhku berdiri bicara denganmu. Panggilkan. Cuia. Beberapa jam tidak bertemu, kau sudah berani. Sombong di rumah kepala keluarga Chen. Kalian kenapa datang? Justru aku yang harus tanya. Lao Chen berjasa besar. Pahlawan tua yang dihormati, siapa yang berani? Berkata kasar di sini. Kakak Suang kami datang untuk Cayam.
Dasar kau, mau ikut-ikutan Lina Oswey. Si tidak tahu diri ini. Demi Cui ya saya brengsek. Mengingkari kebaikan keluarga Lin. Kak, Xiao Ji sekarang. Jenderal penjaga Jinghai, bisakah kau memberinya sedikit rasa hormat? Jenderal penjaga Jinghai? Dia tidak pantas. Dia hanya menumpang keberhasilanku. Sudah cukup. Ini bukan tempat untuk kalian bertengkar. Pergi semua dari sini. Kepala keluarga Chen. Saya Ye Feifan dari keluarga Ye di ibu kota. Kita pernah berbicara melalui telepon. Oh, Tuan Ya. Maaf tidak menyambut dengan layak. Saya datang kali ini untuk membahas pernikahan sepupu saya. Dengan putri Tuan. Ini Mira. Asalkan Tuan bisa menepati janji, besok saya akan menikahkan putri saya dengan keluarga Ye. Kau menjual anak perempuan untuk mencari keuntungan, menjilat penguasa. Kau lancang. Siapa kau berani memfitnah keluarga Chen? Memfitnah keluarga Chen? Adik saya, Lin Jie, dan putri Tuan saling mencintai. Tapi kalian memisahkan mereka dan ingin menikahkannya dengan keluarga Ye di ibu kota. Ini bukan menjual anak untuk keuntungan dan menjilat penguasa. Lalu apa lagi? Cui, kau yang diusir oleh keluarga Lin. Apa hakmu? Berkata seenaknya di keluarga Chen? Ternyata statusmu begitu rendah. Sekarang juga sujud minta maaf, mungkin aku masih bermurah hati. Melepas Kimyo, kalau tidak, kuhancurkan tubuhmu. Sujud dan minta maaf. Panggil ayahmu, lihat dia berani tidak. Bicara seperti itu padaku. Chen Xuanxi, keluarlah. Berani tidak hormat pada ayahku. Hang Gual. User dia. Kepala keluarga Chen, tenanglah. Suami saya salah memiliki Chen satu orang. Dia hanya terlalu emosi dan salah bicara. Tidak bermaksud menghina keluarga Chen. Sudah menyebut nama langsung dan mengejek, masih bilang tidak bermaksud menghina? Kalian menghina kecerdasan kepala keluarga Chen, ya? Diam saja, biar aku yang urus. Keluarga Chen yang kecil ini tidak cukup untuk membuatku bersembunyi. Chen Xuanxi. Kalau tidak segera keluar dan memberi penjelasan, keluarga Chen di Jinghai tidak perlu ada lagi di dunia ini. Hang Gual. Pukuli dia sampai mati. Anak durhaka, kau mau memukul siapa? Pergi sana. Chen Xuanxi menghadap kaisar manusia. APA? Kaisar manusia? Cui benar-benar kaisar manusia? Ini tidak mungkin. Pasti kakek Chen, sang dewa perang salah lihat. Ayah pernah berperang bersama kaisar manusia di selatan dan utara. Bahkan jika dia lupa namanya sendiri, tidak mungkin salah mengenali. Yang mulia kaisar manusia, kakak ipar, kamu benar-benar kaisar manusia? Yang mulia kaisar manusia, tadi aku buta mata, aku salah. Ada apa ini? Aduh. Penyakit kakek Chen? Kenapa bisa sampai seperti ini? Kenapa tidak ada yang melaporkan aku? Ayahku tidak ingin merepotkanmu, mengganggumu. Sungguh keterlaluan. Kakek Chen adalah pahlawan istana kaisar manusia. Pahlawan Daxia harus menanggung penyakitnya sendiri. Aku mengerti, Cui. Sama sekali bukan kaisar manusia. Tuan Ye, meskipun kamu berasal dari keluarga terhormat, pewaris kekuatan puncak Daxia, tapi keluarga Chenku selalu menghormati yang mulia kaisar manusia sebagai aturan keluarga. Kamu tidak menghormati kaisar manusia, berarti musuh keluarga Chen. Seseorang, usir dia keluar. Kepala keluarga Chen, dengarkan penjelasanku, aku tidak bermaksud jahat. Hari ini aku membawa cucu langsung tabib Sang. Zhang Yeosong. Tujuannya untuk mengobati kakek pahlawan. Apakah kamu yakin? Akan melewatkan kesempatan. Untuk mengobati kakek pahlawan karena seorang penipu. Ini bukan alasanmu menghina kaisar manusia. Kepala keluarga Chen, tenanglah. Orang yang kamu anggap sebagai kaisar manusia ini sebenarnya hanya si imut dari keluarga Lin Jinghai. Dia pasti bukan kaisar manusia. Aku jamin dengan kepalaku. Ya, aku juga baru sadar. Sebenarnya siapa Cui ini? Sebagai anggota keluarga Lin, aku paling tahu. Jika dia benar-benar kaisar manusia, maka kakek pahlawan Chen, yang sangat menghormati kaisar manusia, bukankah? Harus setiap hari datang ke keluarga Lin untuk memberi salam? Tapi ayahku tadi benar-benar bersujud. Kakek Chen sendiri sudah sakit parah. Mendengar ada orang yang berlagak di rumahnya. Marah sampai lututnya lemas dalam serangkaian pukulan. Salah persepsi, menganggap Cui ini Sebagai kaisar manusia, sangat masuk akal. Kamu adalah cucu Zhang Jin? Dia sangat pintar, kok bisa punya? Cucu sebodoh kamu. kurang ajar. Pertama kamu tidak menghormati kakek pahlawan Chen. Lalu tidak menghormati kakekku. Ini jelas-jelas tidak menganggap istana kaisar manusia. Hari ini, aku akan mewakili istana kaisar manusia menghancurkanmu. Kamu si imut ini berani mewakili istana kaisar manusia? Sungguh tidak tahu diri. Ini menyangkut yang mulia kaisar manusia, meskipun kalian bicara seenaknya. Aku tidak mau mengambil risiko. Semuanya, tunggu sampai ayahku bangun dulu baru kita bicara. Kamu jadi lebih pintar ya? Apa kamu pikir keluarga Chen punya kekhawatiran terhadapmu? Lalu kamu bisa mengelabui mereka? Aku kasih tahu. Hari ini aku bawa tabib Sang ke sini untuk mengobati leluhur Chen.
setelah dia sembuhkan leluhur Chen. Lihat bagaimana dia akan mencabik-cabikmu. Penyakit Lao Chen ini disebabkan oleh energi jahat yang masuk ke tubuh. Kamu yakin bisa menyembuhkannya? Kamu yang cuma tukang antar paket, kok bisa tahu ya? Bisa melihat penyakit yang diderita leluhur Chen. Keluarga Chen sudah menawarkan pernikahan Chen Xiao sebagai hadiah untuk tabib terkenal. Apa susahnya dia tahu info internal? Tabib Sang, kamu yakin bisa menyembuhkan penyakit ayahku? Penyakit yang bahkan tukang antar paket bisa lihat. Masa aku tidak bisa sembuhkan? Cuma butuh 3 tusukan. Kalau begitu, tolong obati ayahku. Aku pasti akan membalas budi. Teknik 9 putaran suci Miu ini belum sempurna. 2 tusukan pertama sudah mengacaukan energi jahat. Tusukan ketiga ini malah bisa memperparah penyakit leluhur Chen. Tidak masuk akal. Kamu cuma tukang antar paket, berani mengajari aku cara mengobati orang? Tuan Chen, lihat kan? Si Cui ini jelas-jelas takut. Dia takut kalau leluhur Chen sembuh. Cari jasen kau cemengkeng di sini. Tuan Chen, aku berani mempertaruhkan kepalaku sebagai jaminan. Cui Ai ini, Kuma orang tak berguna. Anda mau percaya? Penerus keluarga tabib terkenal, atau percaya? Tukang antar makanan? Tuan Chu, ini menyangkut keselamatan ayahku. Tolong Anda. Kamu juga tipe orang yang baru kapok setelah kejadian. Terserah kamu mau bagaimana. Tabib Sang, jangan ragu lagi. Cepat obati ayahku. Nanti setelah aku sembuhkan leluhur Chen, baru aku bereskan denganmu. Ini tidak akan benar-benar terjadi sesuatu kan? Kalau dia menusuk sekali lagi, bisa-bisa leluhur Chen kehilangan setengah nyawanya. Dia benar-benar berhasil menyembuhkan leluhur Chen. Ayah, kamu sembuh. Tabib Zhang. Kamu memang pantas jadi cucu Sang Guosho. Ilmu pengobatanmu sungguh luar biasa. Kami berhutang budi padamu. Seperti diberi kehidupan baru. Itu cuma efek sementara sebelum mati. Kamu terus menghina kemampuanku. Aku sudah sabar lama-lama. Hari ini aku pasti akan mengulitimu hidup-hidup. Dokter Sang, cepat lihat, ada apa ini? Apa yang terjadi dengan kakek? Denyut nadi pun hilang. Bagaimana bisa? Ini tidak mungkin. Chen Lao meninggal? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tenang, aku yang akan menanganinya. Aku tahu, ini pasti ulah Cui si imut itu. Dia baru saja mengganggu konsentrasiku. Hingga kondisi Chen Lao memburuk dengan cepat dan langsung meninggal. Kepala keluarga Chen, ini adalah Cui. Cui takut Chen Lao akan bangun dan membongkar wajah aslinya. Makanya dia membunuh Chen Lao. Ya, dia bahkan tidak menghormati jenazah Chen Lao. Sang ketak cermatkan. Cepat panggil orang untuk menyeretnya keluar. Langsung bunuh saja. Ini, APA mayat hidup? Ada napas. Hijab. Hijab. Kakek. Tuan. Makan ceker ayam. Apa yang terjadi dengan ayahku? Selamat, Chen Lao, Dewa Perang. Tidak hanya energi jahat dalam tubuhnya hilang semua. Tubuhnya bahkan kembali seperti usia 20 tahun. Setidaknya bisa hidup 50 tahun lagi. Terima kasih, Tuan Chu, atas pertolonganmu. Ayahku sekarang agak tidak sadar. Tolong bantu lagi. Tidak perlu lagi, kondisinya normal. Setengah jam lagi akan pulih. Terima kasih, Tuan Chu, atas nyawa ayahku. Tidak mungkin, tidak mungkin. Kalian benar-benar berpikir Cui, si kurir kampungan ini yang menyembuhkan Chen Lao? Lalu siapa lagi? Semua orang melihatnya sendiri, mana mungkin palsu? Aku beritahu kalian, Chen Lao sembuh. Karena aku, berkat jarum ajaib 9 putaranku. Baru saja kau hampir memberi Chen Lao surat kematian. Sekarang malah mau mencuri jasa. Kau terlalu tidak tahu malu. Kau tahu APA, Teddy Cui Ai. Mengacaukan ritmeku. Mengobati penyakit butuh konsentrasi penuh. Siapa tahu setelah ritme terganggu, ada efek sampingnya. Benar, mungkin kondisi mental Chen Lao yang kacau sekarang adalah karena ulah Cui. Zhang Yaozong. Awalnya kupikir kau hanya tidak ahli dalam pengobatan. Ternyata, moralmu begitu rendah. Sang Jin si bodoh ini, keluarganya begitu tidak bermoral. Pantas mati. Dasar kau assignment. Kau berani menghina Dr. Zhang. Cepat berlutut di hadapanku. Hanya Zhang Jin yang harus berlutut padaku. Dasar anak kurang ajar, berani menghina kakekku. Hari ini aku akan mengambil nyawamu. Kepala tabib kerajaan Sang Jin dari istana kaisar tiba. Perawan suci Lu Qingyun dari sekte pedang tak terhingga tiba. Kakek, kenapa kau datang? Perawan Lu yang menemui hamba. Mengabarkan Laksamana Chen sakit parah. Aku segera datang ke sini.
pasti Kaisar akan berpikir aku istri yang baik. Tamu Yao, apa yang bisa kau lawan dariku? Kebetulan sekali, aku sudah menyembuhkan Laksamana Chen. Lihatlah. Benar-benar sembuh. Ilmu pengobatanku semua warisan darimu. Tentu saja sembuh. Oh ya kakek, ada yang menghinamu. Bahkan menyuruhmu berlutut minta maaf. Kau harus menghajarnya sendiri. Itu dia. Sang Jin, cucumu yang baik ini ingin membunuhku. Apa ini ajarannya? Kakekku belum datang, kau sudah tidak sopan. Kakekku datang. Kau masih berani tidak sopan. Apa kakekku datang sia-sia? Hari ini aku harus berhenti. Kuponiu kau Binatang. Dengan ilmu sadamu. Berani merebut jasa? Kau berani pada? Bukan. Kakek, kenapa memukulku? Itu si anak itu. Sang Jin memberi hormat pada Kaisar. Cucu hamba yang durhaka. Tidak tahu diri, mohon Kaisar menghukumnya. APA, dia benar-benar Kaisar? Dasar Binatang. Berani tidak sopan pada Kaisar. Awas kakek patahkan kakimu. Sudah, aku tak ada waktu melihatmu menghukum cucu. Cepat, bawa Laksamana Chen ke atas untuk perawatan lanjutan. Semoga cepat sembuh. Terima kasih Kaisar. Aku akan temani Pak Zhang ke atas, menjaganya. Terima kasih banyak. Sekarang masih ada apa lagi? Sekarang semuanya sudah jelas. Tuan Chu yang menyembuhkan ayahku. Kau adalah penyelamat keluarga Chen. Tidak, kau tidak benar-benar mengira Cui adalah Kaisar? Sekarang ayah belum sadar. Identitas Tuan Chu belum bisa dipastikan. Tapi Tuan Chu adalah penyelamat keluarga Chen. Ini sudah dikonfirmasi oleh Tabib Sang. Ini tidak bisa dimaksudkan. Tabib Chang dipanggil oleh Lu Qingyun hanya karena menghormati Lu Qingyun. Hanya bermain sandiwara saja. Siapa yang punya muka sebesar itu? Minta Tabib Sang ikut bermain sandiwara? Kekuatan sekte pedang tak terbatas hanya di bawah Istana Kaisar Manusia dan Istana Kunlun. Lu Qingyun adalah Dewi Suci sekte pedang tak terbatas. Kamu bilang muka dia besar atau tidak? Dia. Aku tahu, pasti Lu Qingyun itu tidak mau menyerah. Ingin terus mencoba. Membantu Cui memasukkan diri sebagai Kaisar Manusia. Agar dia bisa menjadi permaisuri Kaisar Manusia. Jadi dia minta Tabib Sang untuk memainkan sandiwara ini. Kamu memang pintar sekali. Yang Master Yi terlalu memuji. Kamu tidak perlu dengar omong kosong mereka. Hari ini aku datang hanya untuk satu hal. Pernikahan adikku Lin Jie. Kamu harus memberikan jawaban. Tidak peduli apa yang sebenarnya terjadi. Tabib Sang datang karena Tuan Chu. Itu benar. Jadi Tuan Chu. Sangka berjaya bagi keluarga Chen kami. Aku sangat ingin menjalin hubungan dengan Tuan Chu. Panggil Xiao Xiao ke sini. Hari ini juga kita tetapkan pernikahannya. Tunggu. Yang Master Ye masih ada urusan? Aku menentang pernikahan ini. Adikku menikah, keluarga Chen menikahkan putrinya, kedua pihak setuju. Apa yang tidak kamu setujui? Aku dan kepala keluarga Chen sudah ada perjanjian sebelumnya. Nona Chen akan menikah dengan sepupuku. Apa hakku untuk tidak menentang? Yang Master Yi, itu hanya perjanjian lisan. Dan sekarang setelah Tabib Sang mengkonfirmasi, memang benar. Tuan Chu yang menyembuhkan ayahku. Chen Zhenghong, apakah kamu benar-benar mau untuk Chu Yi yang imut ini mengambil risiko menyinggung keluarga Ye, menikahkan putrimu dengan si imut ini? Lin Jie adalah dewa penjaga yang ditunjuk oleh Istana Kaisar Manusia. Kamu berani menghinanya seperti ini? Lin Jie. Saatnya mempertahankan harga dirimu. Pergi. Patahkan kaki Ye Fei Fan untukku. Kali ini aku lihat. Siapa yang bisa menyembuhkannya? Kalau kamu ingin babi gendut ini cepat mati, katakan langsung. Ngapain cari banyak alasan untuk mematahkan kakiku? Aku berdiri di sini, lihat bagaimana kamu menembus pertahananku. Kakak ipar, jangan bercanda, dia adalah ahli tingkat master. Bagaimana mungkin aku bisa menjadi lawannya? Aku bilang kamu bisa. Kamu pasti bisa. Rasakan. Aku merasa satu pukulanku bisa menghancurkan langit. Baik, kalau begitu, patahkan kaki Ye Fei Fan. Tidak bisa, Xiao Ji sejak kecil. Lari beberapa langit saja sudah ngos-ngosan, masih disuruh berkelahi. Xiao Ji, jangan dengarkan kakak iparmu. Ye Fei Fan, sini, biar aku patahkan kakimu. Seperti babi gendut seperti kamu, aku bisa mengalahkan 1000 sekaligus. Cari mati ya? Baik, aku akan mengabulkanmu. Aku beritahu kamu, kakak iparku bukan sampah. Aku juga bukan babi gendut. Pergi. Kamu si imut, masih mau memukulku? Tuan Ye. Kamu tahu seberapa besar masalah yang kamu buat kali ini? Yang kamu pukul adalah putra tertua keluarga Ye, 10 kepala. Tidak akan cukup untukmu. Aku juga tidak menyangka dia begitu mudah dikalahkan. Bukankah dia ahli tingkat master? Aku hanya satu pukulan, dia langsung jatuh.
Bagaimana kamu melakukannya? Apa yang kamu lakukan pada Lin Jie? Bagaimana dia tiba-tiba memiliki kemampuan untuk mengalahkan master dalam sekejap? Aku hanya bisa bilang, Lin Jie lebih berbakat darimu. Dengan sedikit bimbinganku, dia bisa mengalahkan master, sedangkan kamu. Aku membantumu diam-diam selama 5 tahun, tapi kamu hanya ahli tingkat master. Kalau begitu, Xiao Ji adalah satu-satunya. Jenius bela diri. Kalian berdua, jangan saling mendukung di sini, tidak bisa menipuku. Pasti Lin Jie, si sialan ini. Setelah membunuh ayah dan ibu, diam-diam berlatih, tujuannya adalah bersaing denganku untuk hak waris keluarga Lin. Tidak seperti itu, aku tidak, kamu mengada-ada. Lin Jie, kamu adalah dewa penjaga Jinghai. Dewa pelindung wilayah, di belakangmu ada kuil kaisar manusia. Kamu juga memiliki kemampuan untuk mengalahkan master dalam satu pukulan, mulai sekarang. Kamu tidak perlu takut pada siapapun, apapun. Kakak ipar, aku mengerti, aku adalah dewa penjaga Jinghai. Ternyata Bai Mei si penjahat tua ini tidak hanya tidak mati, tapi juga dalang dibalik segalanya. Suamiku, kemampuan bela diri Xiao Ji. Benarkah kamu mengajarkannya? Kalau kamu tidak percaya padaku, jangan tanya aku. Aku malas berbicara denganmu. Kakak ipar, kalau begitu pernikahanku dengan Xiao Xiao, sudah dipastikan belum? Kurang meriah. Besok lusa, ada pesta Qingyun. Aku akan mempertunangkan kalian di depan umum. Bagus, Kamu mau pergi ke pesta Qingyun? Aku akan cari undangannya. Untuk kalian. kakak ipar, siapa mereka? Orang-orang yang datang untuk mati. Pas sekali. Untuk latihanmu. Ayo, Kapibara. Sial, cepat lari. Aku, Jangan kejar. Yukin, kakak ipar, mereka berdua penjahat. Aku adalah dewa perang penjaga Jinghai. Aku akan menghabisi penjahat. Kamu, antar kakakmu pulang. Jaga dia baik-baik. Aku ada urusan. Orang-orang tadi. Sepertinya pembunuh yang dikirim dia Kevan. Kamu lebih baik pulang bersama kami. Sekarang Xiao Ji bisa melindungi kita, lebih aman. Aku tahu batasanku. Pulanglah. Format Hal Yang Mulia. Bagaimana hasil penyelidikan? Sudah jelas semua. Sejak 5 tahun lalu, setelah Anda mengalahkan 3 dewa dan menduduki tahta kaisar manusia, tetapi leluhur Bai Mei dari Tian Xiahui tidak pernah menyerah. Dia menghilang dan bersembunyi, hanya untuk mencari kesempatan merebut kembali tahta kaisar manusia. Bai Mei yang tua itu masih mengincar tahta kaisar manusiaku. Ya, si tua itu awalnya ingin bersembunyi seperti kura-kura. Tidak berani muncul, tapi sejak Anda melatih hati di dunia, tidak ada kabar tentang Anda. Jadi Jamanjira, Anda juga terluka parah dalam pertempuran dulu. Karena itu, dia mulai bergerak lagi. Apa hubungan Ye Feifan dengannya? Ye Feifan sebenarnya adalah anak haramnya. Dia menyadari, ada bayangan Anda pada Lina Osue. Jadi dia menjira. Lina Osue adalah anak haram Anda. Jadi Ye Feifan mendekatinya. Hanya untuk mencari kesempatan menyakiti Anda. Kenapa dia berpikir aku punya Lina Osue? Sebagai kami desak. Dulu Anda membelakangi mereka. Hanya dengan satu gerakan mengalahkan mereka. Jadi mereka tidak tahu wajah asli Anda. Juga tidak tahu bahwa Kaisar Manusia Chu yang legendaris masih muda. Pembunuh hari ini juga dikirim Bai Mei, kan? Ya, dikirim Bai Mei. Dia sebenarnya ingin menangkap istri Lina Osue dulu sebagai sandera. Lalu pada hari pesta Qingyun, baru bernegosiasi dengan pemilik Kulundian. Dan akhirnya menghabisi kamu. Masa? Ada di dalam. Orang-orang kami sudah mengawasi mereka ketat. Bagus, aku ingin lihat bagaimana Bai Mei ini membujukku bunuh diri. Ja, Menurut kalian, adik sampah Lina Osue. Ternyata jagoan, ini semakin membuktikan. Lina Osue adalah putri kaisar manusia. Selanjutnya jangan serang mereka. Kerahkan kekuatan terbesar kita, hubungi pemilik Kunlundian. Aku ingin bersamanya menghancurkan kaisar manusia. Aku penasaran, dengan apa kalian ingin? Bekerja sama denganku? Kamu siapa? Tadi kalian terus menyebut namaku. Ini bekerja sama melawan kaisar manusia, sekarang aku muncul. Malah tidak kenal. Leluhur, dia orang dekat Lina Osue. Mantan suami Lina Osue, menantu sampah. Tidak, kamu bukan orang biasa, kalau tidak akan berdiri di hadapanku. Aku baru melihatmu, katakan, kamu sebenarnya siapa? Aku orang yang kamu cari. Pemilik Kunlundian. Tidak mungkin, nama besar pemilik Kunlundian terkenal di seluruh dunia. Sudah lebih dari 10 tahun. Bagaimana mungkin seorang pemuda, apalagi suami anak haram kaisar manusia? Helah, Kecuali apa? kecuali orang dekat Lina Osue, bukan kaisar manusia.
Tapi pemilik Kunlun Dian, benar. Konon grup Kunlun akan memberikan pesanan triliunan kepada grup Lin pada pesta King Yun. Kamu, pemilik Kunlun Dian? Asli tanpa palsu. Tuan Dewa, apakah Anda datang untuk mempertanyakan soal pembunuh? Hal ini bisa kujelaskan, aku hanya ingin bekerja sama. Menghabisi kaisar manusia, ini benar-benar kesalahpahaman. Tuan Dewa, jika Anda bekerja sama denganku menghabisi kaisar manusia, aset grup kaisar manusia 28, aku 2, Anda 8. Kamu memang cukup dermawan, tapi bagaimana jika ku beritahu? Aku adalah dewa sekaligus kaisar manusia. Bagaimana kamu akan menghadapinya? Kaisar manusia? Tidak mungkin. Kaisar manusia dan pemimpin Kunlun. Ah, sosok ini. Kaisar manusia. 5 tahun lalu, pukulanku masih terasa sakit ya? Membuatmu sangat berkesan. Tapi aku penasaran, kenapa kamu tidak kapok? Sudah tahu aku sekuat ini, masih berani macam-macam. Dengan kekuatan segini, berani-beraninya mengincar posisiku? Pemimpin Kunlun, aku salah. Beri aku kesempatan. Ampuni aku. Memaafkan adalah tugas Tuhan, sedangkan aku bertugas mengantarmu menemui Tuhan. Katakanlah, apa lagi pesan terakhirmu? Jangan ampuni aku. Aku akan menyerahkan seluruh Tianxia Hui padamu. Menukar nyawa dengan sampah yang tidak kuhargai? Kamu memang naif. Sudahlah, pergi kalian dari sini. Selamat Paduka. Musuh telah ditumpas. Dunia akan damai selamanya. Hal sepele begini patut disyukuri. Nyonya tua menyuruhmu pulang makan setelah pesta King Yun. Sekalian bawa pulang istri. Ini perhiasan Gyo Kaisar yang baru dibelinya dengan 10 miliar. Katanya, kalau tidak bawa istri pulang, dia mogok makan. Ibu tua ini sudah berumur, masih main aksi mogok makan. Sudahlah, saatnya membawa Oswe pulang. Terima hadiah ini, berikan ke Oswe di pesta King Yun. Ao Shuang, masuk duluan. Aku mau menelepon dulu. Sudah dihukum Panji? Dalam, aku sudah periksa villa Mesiang tempat guru tua. Tinggal, tidak ada jejak sama sekali. Guru sudah merencanakan ini bertahun-tahun, menunggu hari ini. Tapi kenapa orangnya tidak ketemu? Hello. Baik, aku tunggu di sini. Hahaha. Ye Shao, ada kabar baik? Tidak usah tunggu guruku. Dia pasti sedang menyusun strategi besar. Bantuan kami sudah datang. Hari ini, kita harus menekan keluarga Lin. Memaksa Kaisar Manusia muncul, lalu bekerja sama dengan Dewa Kunlun. Untuk membunuh Kaisar Manusia, dan membagi sumber daya Istana Kaisar. Ye Shao, memang murid paling diandalkan guru tua. Strategimu tak tertandingi. Dengan sengaja mengirim undangan ke Lin Aoswei dan Lin Jie. Lewat pihak ketiga, karena khawatir. Target sebenarnya bukan Lin Aoshuang, tapi anggota keluarga Lin lainnya, jadi sekalian dijebak semua. Hebat. Kamu lumayan pintar. Dorong aku masuk ke venue. Xiao Jie, antarkan kakakmu masuk dulu. Aku mau urusi sampah dulu. Kamu lebih baik ikut kami saja. Dan nanti tidak sulit masuk ke acara. Tanpa aku, pesta King Yun tidak akan berjalan. Sudah menghubungi Tuan Ye, Ketua Bai Mi Hui, dan pemimpin kuil Kunlun. Mereka akan memancing Kaisar Manusia keluar. Saat itulah, ajalnya tiba. Kaisar Manusia dari Daxia, semuanya jahat sekali. Mereka semua harus mati. Bodoh, kau ini ngapain? 3 tahun lalu, dengan satu tebasan pedangku, aku menghancurkan 30 kapal perangmu dan memberitahumu, Daxia adalah zona terlarang bagi para kultivator pulau. Cepat sekali lupa. 3 tahun lalu, kau adalah Kaisar Manusia, kau memang Kaisar Manusia. Kudengar di Daxia ada pepatah kuno.
Orang bijak tahu menyesuaikan diri dengan situasi. Sekarang, empat dua kegelapan pulau kami telah bersatu. Dengan leluhur Bai Mei dari Tianxia Hui dan pemimpin kuil Kunlun untuk melawanmu. Tidak tahu bagaimana Tuan akan menghadapinya. Trik kecil. Berani menunjukkan kemampuan di depan ahli. Dewa Perang datang. Dewa Perang sudah datang. Kak, pesta Qingyun ini benar-benar mewah ya. Ini adalah acara besar yang diadakan oleh pemimpin kuil Kunlun. Para keluarga kaya dan kekuatan kuat dari seluruh dunia akan datang. Bahkan keluarga yang disebut-sebut menguasai perekonomian global. Keluarga Rothschild juga akan hadir langsung. Tentu saja mewah. Kalau begitu, pemimpin kuil Kunlun dan Kaisar Manusia dari kuil Kaisar Manusia. Siapa yang lebih kuat? Ini bukan pertanyaan yang harus kau pikirkan. Sekarang kau adalah dewa perang penjaga Jinghai. Perhatikan sikapmu. Tegakkan kepala, jangan terlihat seperti orang kampungan. Ayo pergi. Pesta Qingyun hari ini adalah kesempatan bagi keluarga Lin untuk mendapatkan pesanan triliunan dari grup kuno. Kalian berdua sudah bukan anggota keluarga Lin lagi. Siapa yang mengizinkan kalian datang? Lin Jie, Dewa Perang Jinghai ini, meski tidak sesuai dengan namanya. Karena pesta Qingyun diadakan di Jinghai, kehadirannya bisa dimaklumi. Tapi Lina Oswe, demi suaminya yang lucu itu, sudah keluar dari keluarga Lin. Kehadirannya, mungkin ini membuat masalah. Keluarga Lin kali ini akan mendapatkan pesanan triliunan dari grup Kunlun. Ini adalah kesempatan untuk melesat. Lene Axiu pasti juga ingin mencoba, melihat apakah bisa mengambil keuntungan. Henggo, usir kedua orang ini. Tunggu. Aku yang memanggil mereka. Tuan Yi, APA Yang Andala Kokanai. Lina Oswe, kamu benar-benar mau tidak jadi selirku. Sudah kuduga, undangan pesta Qingyun sudah dijual hingga 1 juta lembar. Bagaimana aku bisa mendapatkannya gratis? Ternyata kamu yang bermain di belakang, ku beritahu kamu. Lupakan saja, aku sangat mencintai suamiku. Kita tidak mungkin berpisah. Lina Oswe, Tuan Yi sudah memberimu muka tapi kamu tidak mau. Kamu benar-benar bodoh tidak keturunan. Nona, tempat ini penuh dengan suasana buruk. Lebih baik kita pergi, ayo temui kakak iparmu. Aku sarankan, jangan pergi. Dengan satu kalimatku, aku bisa membuat keluarga Linmu. Len Yap. Apa maksudmu? Jika hari ini kamu tidak menuruti keinginanku, aku akan menggerakkan dana miliaran keluarga Ye di ibu kota. Untuk menekan keluarga Linmu sepenuhnya, aku jamin. Kurang dari 3 hari, keluarga Linmu akan bangkrut. Ififen, aku serangkan Janggon Karalayuan. Ah, aku tahu kamu licik, dan juga setara master. Di atas. Tapi statusmu rendah dibandingkan dengan keluarga Ye. Hanya seperti semut, jangan takut. Yuruzen kita akan diselesaikan nanti. Hari ini aku datang untuk menekan Lina Oswe. Lina Oswe, dengan satu kalimatku, aku bisa membuatmu bangkrut, dan aku jamin. Suamimu yang tidak berguna itu, bahkan tidak bisa mengantar paket. Hanya bisa mengemis. Jangan keterlaluan, apakah uang bisa melakukan segalanya? Maaf, dengan uang, benar-benar bisa melakukan segalanya. Yefifen, kamu kaya. Berani membuat Lu Qingyun, pria yang kusukai mengemis. Kamu terlalu nyaman duduk di kursi roda. Ingin tidur di peti mati ya? Le Qingjian. Kamu tidak benar-benar menyukai Cui, si tampan itu kan? Kamu tidak ingin menjadi istri kaisar? Jangan banyak bicara, hari ini aku datang untuk mengumumkan sesuatu. Grup Wuliang akan menyumbang 100 miliar untuk mendanai grup Lin. Nona Lu, terima kasih. Jangan berterima kasih dulu, aku hanya tidak suka melihat beberapa orang tidak menghormati Tuan Chu. Kamu juga lawan. Aku ya. Hei, jangan bilang, aku benar-benar tidak suka dengan orang kecil sepertimu. Baik. Kamu cukup berani. Dan cukup bodoh, sampai menggerakkan semua dana grup Wuliang. Nalawangku, tapi kau pikir dengan begini bisa mengalahkanku? Ku beritahu, dari 4 keluarga besar ibu kota, 3 keluarga lainnya telah menandatangani perjanjian investasi denganku. 3 keluarga lainnya akan mendukung keluarga Ye dengan 20 miliar masing-masing. Sekarang, dana yang bisa kugerakkan mencapai 160 miliar. Dengan 100 miliarmu, apa yang bisa kau lawan? Yefifen, kau sudah bosan hidup? Bukan bosan hidup, tapi aku yakin bisa menghabisi kalian. Hari ini, Cui harus pergi mengemis untukku. Tak ada yang bisa menyelamatkannya. Aku bilang, bahkan Yesus datang. Tak akan berguna. 4 keluarga besar ibu kota, sepertinya tak perlu ada lagi. Hanya 160 miliar, mau menghina Tuan Chu? Kelompok Piao Miao kami akan menambah 200 miliar untuk kelompok Wuliang. Wanita iblis, baru kali ini kulihatmu begitu menyenangkan. Sama-sama,
Tang Mengyao, kau juga gila? Kau juga mau ikut Cui, orang itu. Sampai akhir? Tuan Chu adalah tujuan hidupku. Baik, sebentar lagi aku akan membuat kalian tahu. Apa itu, di luar manusia masih ada manusia, di luar langit masih ada langit. APA? Masih mau balas dendam dengan urusan Tian Xiaohui? Jangan-jangan kau lupa, Tian Xiaohui sudah dihapuskan oleh Tuan Chu dari dunia ini. Jangan terlalu memuji Cui, orang itu. Tian Xiaohui tidak hanya belum dihapuskan, tapi juga sedang menyusun rencana besar. Sebentar lagi, kalian akan tahu siapa yang akan menang di akhir. Seragam musim panas tak bisa bicara tentang es. Ya Stefan, Brooklyn Tamidan. Keluargamu yang tak pernah bermusuhan, tak ada konflik baru-baru ini. Kami berbisnis dengan jujur, harap kau jangan keterlaluan. Keterlaluan, ini baru permulaan. Sudah kubilang aku akan menghabisimu, Lina Oswe. Kuberitahu, Cui pasti akan menjemas. Bahkan jika dua wanita bodoh ini sedang tergila-gila di sini, tak bisa menyelamatkannya. Mulut anjing tak bisa mengeluarkan gading. Kenapa kau juga memukul orang cacat? Jika mulutnya masih kotor, aku akan membunuhnya. Waktunya hampir habis. Sebentar lagi kalian akan tahu. Balasan kalian tak ada artinya. Ya, Ada APA? Marah besar sekali. Tuan Luasikare. Selamat datang, Ye. Siapa yang membuatmu marah? Gurumu dan aku adalah teman baik. Jika ada yang perlu dibantu, jangan ragu. Bergabung bersama. Mencoba menekan saya dengan uang, tolong bantu saya untuk melawan balik. Yuan, saya punya banyak sampai berjamur. Katakan, siapa yang harus saya tekan? Apakah ini pemimpin masa kini dari konsorsium Rothschild? Jason Rothschild. Dia mengendalikan dana puluhan triliun. Jika dia bersekutu dengan Stefan, kita tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Kita sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Tuan Luosi, dua wanita ini mencoba menggunakan uang untuk menggantikan rencana guru saya. Stefan, kau bahkan bawa orang asing. Untuk melawan kami, sungguh tidak tahu malu. Sudah saya katakan, saya akan mengalahkanmu, Lina Oswe. Jason, benar? Lebih baik kamu tidak membawa bencana untuk keluargamu. Jika tidak, kamu akan tahu apa artinya. Ada yang lebih hebat di luar sana. Uang bukan segalanya. Di dunia ini, hanya ada satu orang yang bisa mengancam saya, yaitu Yang Mulia Kaisar Dacia, tapi dia sudah tidak ada lagi. Sekarang, tidak ada yang bisa mengancam saya. Cek ini bisa dicairkan di Bank Dunia sebesar 500 miliar. Hari ini akan saya tunjukkan, uang memang bukan segalanya, tapi bisa membuat kalian berlutut. GSN. Siapa yang memberimu keberanian untuk pamer di Dacia? Cui. Tuan Jisen, cepat berlutut. Mati. Kalau begitu, tanya saja pada orang asingmu ini, apakah dia sanggup menerima penghormatan saya? Cui, tenang. Saya tidak akan membunuhmu. Saya akan membuatmu menjadi pengemis seumur hidup. Mengemis seumur hidup. Saya tidak mengerti situasi. Kamu ingin membunuhku? Tuan Jason, apa yang Anda lakukan? Yang tidak menghormati Anda bukannya Xiao, tapi Cui, orang ini. Yang Mulia Kaisar, saya salah, Tuan Luosi. Kamu salah orang, di sini tidak ada kaisar. Yang Mulia Kaisar, dengan satu gerakan membunuh ribuan tentara bayaran saya. Saya sendiri hampir mati di tangan Yang Mulia Kaisar. Mungkinkah saya salah orang? GSN, kamu lupa ucapanmu 5 tahun lalu? Ingat, setiap bertemu saya, kamu memukul saya, tapi saya punya penjelasan. Saya tidak butuh penjelasanmu. Penjaga pertama Istana Kaisar, pembawa pedang Kaisar, Feng Jiu, telah tiba. Hormat pada Yang Mulia, pedang Kaisar sudah saya bawa. Dia benar-benar pembawa pedang Istana Kaisar. Tidak mungkin. Bagaimana bisa seperti ini? Suamiku adalah kaisar manusia. Kami bilang kalian tidak percaya. Orang asing bilang kalian langsung percaya. Mungkin biksu dari jauh lebih mudah mengucapkan mantra. Format kepada Kaisar Manusia. Yang Mulia Kaisar, itu semua tipu muslihat Bai Mei. Dia bilang Anda sudah meninggal, aku berani datang ke Daxia. Kaisar manusia, Bai Mei menipuku. GSN ingin aku. Kamu yang melakukannya sendiri? Yang Mulia Kaisar, aku akan melakukannya sendiri. Selain itu, aku rela menyerahkan 90% hartaku untuk keselamatan keluargaku. Boleh. Yang Mulia Kaisar, dalam 10 menit, akan ada yang mentransfer 90% hartaku, 12 triliun, ke rekening Anda. Yefeivan, kamu benar-benar tabah ya, sudah seperti ini. Masih lompat-lompat ke sini. Katakan, bagaimana kamu ingin aku
Cui. Meskipun kamu kaisar manusia, aku tidak takut padamu. Kamu mengaku sendiri, menghemat banyak waktu. Aku beritahu, aku sudah menyiapkan jebakan. Hanya menunggu untuk menangkapmu. Jebakan. Jisen si pengecut itu benar. Guruku, leluhur Bai Mei, sebenarnya tidak mati. Dia bersembunyi, siap membunuhmu kapan saja. Kalau begitu, katakan, di mana mereka? Guruku sangat bijaksana. Sudah bersatu dengan banyak ahli, siap membunuhmu kapan saja. Gurumu? Aku sudah membunuhnya di Meisiang Villa. Tidakkah kamu sadar belakangan ini kamu tidak bisa menghubunginya? Tidak mungkin, kamu berbohong. Guruku sangat kuat dan bijaksana. Bagaimana mungkin kamu membunuhnya? Dia sudah menghubungi ahli dari luar, siap. Itu 4 dewa jahat dari pulau itu, kan? Tadi di parkiran, aku sudah mengirimnya menemui gurumu. Bagaimana bisa seperti ini? Guruku orang yang sangat bijaksana. 4 dewa jahat itu juga sangat kuat. Bagaimana mungkin kamu membunuhnya? Tidak mungkin. Orang kuat di matamu, bagiku seperti semut. Elders Kunlun. Presiden Grup Kunlun, Tuan Zheng Yueming, tiba. As terakhir, as terbesarku datang. Ye, kenapa kamu masih melawan kaisar manusia? Diam kau. Dasar pengecut. Kamu tahu kenapa Kunlun mau memberikan pesanan triliunan kepada keluarga Lin? Karena pemimpin Kunlun sudah lama berniat untuk menyingkirkan kaisar manusia. Benar. Musuh-musuh adalah teman. Bahkan jika Cui benar-benar kaisar manusia, kita tidak perlu takut padanya. Pemimpin Kunlun kita setara dengannya. Yang mulia kaisar manusia, perguruanku pedang tak terbatas. 3.000 master sudah menunggu di luar, siap menerima perintahmu. Dan 3.000 master dari istana Samudra Kuanku. Kalian gila ya? Berani terang-terangan memihak istana kaisar manusia? Nanti saat pemimpin datang, kalian semua akan dibantai. Ye Feifan, bagaimana jika kukatakan padamu? Aku adalah kaisar manusia. Dan juga pemimpin Kunlun? Pemimpin Kunlun itu siapa? Meski rendah hati, kekuatannya luar biasa. Kau mau jadi pemimpin? Tanyakan dulu pada pemimpin, apakah dia rela? CEO Zheng, and Detong. Orang ini adalah kaisar manusia yang ingin disingkirkan pemimpin. Dia bahkan berniat mengambil alih Kunlun. CEO Zheng, laporkan pada pemimpin, habisi dia. CEO Zheng, saya Lina Shuang. Samuel yang dikatakan Tuanyi benar, aku akan menjadi saksinya. Saya Pak Kau, berhak dapat pesanan miliaran dari grup Kunlun kami. Pesanan miliaran kami diperuntukkan bagi Nyonya Pemimpin, Lina Osue. Nyonya pemimpin? Cui Ai? Bukankah dia kaisar manusia? Bagaimana mungkin dia istri pemimpin? Hormat pada pemimpin. Ini tidak mungkin. Bagaimana Cui bisa menjadi kaisar manusia? Dan pemimpin Kunlun? Tidak percaya? Akan kutunjukkan token pemulukunku. Hormat pada pemimpin. Sampaikan perintahku. Keluarga Ye Jinghai berbuat semena-mena, kaya tanpa belas kasihan. Seluruh klan dibuang ke neraka kerja paksa. Untuk selamanya. Kaisar. Aku salah, Kaisar. Kaisar. Sedangkan untukmu, Lina Oshuang, berhati jahat, juga dibuang ke neraka kerja paksa. Aushue, tolong aku. Aku kakakmu. Aku belum mau kerja paksa. Tolonglah. Suamiku. Pemimpin tidak bilang kau tak bisa bebas selamanya. Berperilaku baik, mungkin masih ada kesempatan bebas. Masuklah dulu, perbaiki dirimu. Yang mulia, ini adalah 3 set perhiasan yang dibeli oleh Nyonya Tua. Silakan lihat. Ibuku menyuruhku membawa pulang seorang istri. Auswe. Bawa satu apa?
3 istri, harus pilih 3. Yang mulia, anak kecil baru milih, orang dewasa ambil semuanya.